Malam Bapak dan Ibu semua. Alhamdulillah setelah sekian lama kita bisa berkumpul lagi secara virtual ya dengan Pak Dadang. Terakhir yang saya ingat waktu itu bulan Maret ya Pak ya, sebelum bulan puasa. Ya, betul, sebelum puasa. Bulan Maret ya, terakhir terkait dengan sistem informasi kepegawaian, tempat administrasi kita bahas. Nah sekarang kita masuk, walaupun topiknya di luar SKKNI ya Pak Dadang ya. Ya, Ini terkait dengan manajemen produktivitas ya. Cuma seperti yang sudah dibahas oleh Pak Dadang bahwa ini topik yang sangat menarik karena tidak ada habis-habisnya. Biasanya manajemen menuntut produktivitas, nah, tapi di sisi lain biasanya serikat atau karyawan menuntut imbalan. Ya. Jadi kayak telur sama ayam nih mana yang duluan gitu, yang harus dibenahi sistem imbalannya dulu atau produktivitasnya dulu gitu. Jadi kita sama-sama di sini belajar, mungkin ada beberapa yang bisa sharing terkait dengan manajemen produktivitas ini. Tentunya juga baik itu penghitungan, sistemnya, skemanya akan berbeda-beda tergantung dari jenis industrinya ya Pak Dadang ya. betul. Ya, mungkin ada yang dengan mudah secara kasat mata bisa dilihat dan ada juga yang intangible atau tidak mudah gitu untuk dihitung. Betul. Jadi kita nanti sama-sama di sini kita dengar terlebih dahulu ulasan dari pakarnya nih Pak Dadang. Terima kasih kepada beliau sudah sangat banyak materi topik yang diangkat dari mulai kemarin seri SKKNI sampai ke 24 topik saya ingat sampai sekarang kita mulai kembali untuk seri yang terbaru di manajemen produktivitas. Sebelum kita mulai saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Pak Fahmi bisa diulangin, kayaknya ada ini, coba di suaranya Pak. Oh tadi sempat hilang ya Pak ya? Ya, Oke. boleh diulang. Baik, jadi sebelum webinar ini kita mulai, mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk kita sama-sama menyaksikan dengan fokus topik yang disampaikan Pak Dadang. Namun minta tolong untuk mikrofon nanti semua di mute, tapi sudah disentralisasi mute oleh Pak Dadang ya Pak ya. Nanti ketika sudah selesai akan dibuka sesi tanya jawab. Peserta yang akan bertanya atau berdiskusi atau sharing silakan nanti untuk raise hand, akan dibantu untuk unmute oleh Pak Dadang. Kemudian sebelum sesi tanya jawab nanti seperti biasa ada sesi foto bersama. Untuk link daftar hadir akan di-share setelah penjelasan, jadi pada saat sesi tanya jawab, agar peserta betul-betul bisa menyimak sampai dengan akhir sesi ini. Baik, itu saja mungkin pembukaan dari saya, Pak Dadang. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di acara ritual, kalau dulu ritual mingguan ya, ritual Jumat malam atau Sabtu pagi ini ya. Kalau kemarin-kemarin kita lebih banyak menggarapnya ke SKKNI MSDM. Alhamdulillah sudah tuntas semua ya. 61 unit kompetensi dan saya juga udah share ya. Kebetulan ini ada teman dari Pak Cahyo ya, dari Karawaci itu yang saya share itu. Pirajinan orang sudah bilang bikin rangkuman gitu, gitu ya. Membantu kita semua untuk review kembali. Nah, oleh karena itu kali ini sebenarnya saya tidak akan mengulang SKKNI, tapi mencoba cari topik-topik yang selalu aktual begitu ya, selalu aktual selain Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, yang kemarin-kemarin itu ya, yang aktual dan nggak pernah ada habisnya begitu. Dan kebetulan sih kalau saya sendiri memang koleksi ada ya modul-modul itu, karena di tempat saya sendiri ya kita menyelenggarakan internal training gitu ya. Nah, salah satu trainernya saya gitu ya. Sekalipun tidak selalu saya, kadang-kadang juga ambil trainer dari luar begitu ya, supaya nggak bosan lah, masa ketemu saya terus gitu ya, gitu ya. Nah, saya awali dengan manajemen produktivitas gitu ya. Nah, kebetulan ini satu topik yang bagi saya sendiri ini satu topik favorit gitu ya, karena kebetulan juga topik ini itu saya angkat jadi tesis magister saya gitu ya. Jadi hari ini itu saya juga di bagian akhir kan sharing
Jadi sharing ini adalah pengalaman nyata yang saya alami dan saya angkat juga di dalam tesis magister saya. Sekalipun lulus tidak cum laude gitu ya. Tapi alhamdulillah ini juara 3 lomba nasional ini tesis saya ini. Gitu ya. Di Universitas Airlangga itu. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi referensi ya. Hanya memang karena saya kan aparel ya. Jadi saya di industri garment, jadi pengalaman yang saya sharing nanti itu memang pengalaman di industri aparel gitu ya. Jadi teman-teman yang memang di bidang yang sama pasti bakal sangat nyambung begitu ya. Di sini ada Pak Didin. Pak Didin juga tadi sharing ya. Itu tentang productivity di garment itu bagus sekali itu ya. Pak Didin dengan saya sama gitu ya. Industrinya kita tetanggaan gitu ya. Ya, beliau kan di Metro Group. Kalau saya di Cardinal dan Andrew Smith gitu ya. Ya, Pak Hendra juga pernah kan bantu saya dulu ya, udah tebirek deui lah garment mah gitu ya. Beberapa teman yang lain juga sama-sama orang garment itu. Tapi ya mungkin masalah-masalah yang dihadapi itu ada variasi-variasi yang berbeda gitu ya. Cuma karakteristik sama, padat karya seperti aparel itu kan skill base ya, berbasis keterampilan gitu ya. Sampai hari ini itu belum ada mesin yang masukin kain gelondongan keluar langsung baju gitu, belum ada gitu. Gitu ya. Kalau ada kayaknya mending beli yang kayak gitu daripada banyak pegawai pusing gitu ya ngurusinnya. Kalau ada mesin kayak gitu ya mungkin bos saya juga minat beli gitu. Kalau ada gitu ya. Jadi kalaupun ada yang otomatis itu baru partial ya, seperti auto cutter misalnya ya. Kemudian saku tempel, saku bobok, baik itu. Tapi partial, memang otomatis tapi partial. Begitu. Jadi belum ada yang kita masukin kain gelondongan keluar langsung baju udah di-pack gitu. Belum ada gitu ya. Jadi akhirnya tetap aja kalau aparel industri itu kan padat karya, jadi belum bisa lepas gitu. Ya. Saya dulu waktu 7 tahun pertama di tekstil itu dengan karyawan 2000 aja perasaan banyak banget gitu ya. Tahun 97 terus kemudian saya masuk garment ternyata apa 20.000 orang. Jadi karena sangat padat karya gitu ya. Baik itu prolog aja. Jadi di bagian awal tuh saya cerita dulu tentang framework ya, frameworknya atau kerangka teoritisnya. Paling tidak menyamakan persepsi dulu lah gitu ya tentang produktivitas. Kemudian baru saya sharing praktikalnya yang pernah saya alami seperti apa. Mudah-mudahan bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Baik, materi saya udah siapkan sebagaimana saya sudah kirim ke rekan-rekan semua. Mohon izin untuk sharing dulu. Pertanyaan sih udah banyak ya, jadi ada 80 pertanyaan lebih kayaknya yang udah masuk gitu. Nah, nanti dibantu oleh Pak Fahmi untuk dipilihin juga beberapa pertanyaan. Gimana, udah muncul? Ada ya? Oke. Nah, ini manajemen produktivitas. Di MM Unpad itu sebenarnya ini satu mata kuliah ini. 3 SKS. Nah, itu Prof. Maman ada nggak dia? Dulu yang membimbing saya beliau ya, Prof. Maman. Mudah-mudahan beliau hadir. Apa yang mau kita capai? Ya. Nah, ini tentang saya udah bosan kali ya, lewat aja. Apa yang mau kita capai ini? Jadi ada terutama sih lebih kepada kognitif dan afektif. Gitu ya. Afektif itu yang nomor 3 ini, menerima arti penting ya. Jadi nggak bisa dianggap remeh gitu ya produktivitas itu. Nah, kayaknya bolak-balik ke situ. Saya pernah bicara bahwa ada 2 kata keramat di dalam manajemen. Efektif, efisien. Pernah dengar ya? Ya kalau digabungin ya produktivitas gitu. Ya kan? Efektif, efisien. 2 kata-kata keramat itu. Kayaknya nggak ada bos yang nggak pernah menyinggung 2 kata keramat itu. Pasti nggak. Harus efektif, harus efisien gitu ya. Ya, itu tiada lain tiada bukan, itulah yang dimaksud produktivitas. Ya. Nah, cuman yang agak-agak beda adalah karena kita kan sebenarnya domainnya masih di sumber daya manusia, maka pendekatan webinar kita malam ini itu pendekatannya ilmu perilaku terutama. Ya.
Jadi di sini saya masukkan memahami model produktivitas dengan pendekatan ilmu perilaku. Ya, dari sudut pandang human resource-nya, begitu. Ya. Untuk referensi ada di belakang, jadi rekan-rekan kalau mau mendalami ada beberapa buku teks yang cukup bagus gitu ya, dan menginspirasi saya gitu ya. Dan pendekatan lain banyak ya, apakah mau pakai pendekatan secara operation misalnya atau pendekatan finance, karena produktivitas sendiri kan sebenarnya kita bisa ngelihatnya secara total maupun secara parsial gitu ya. Kita samakan dulu persepsi. Jadi ini versi yang saya coba bawakan kepada rekan-rekan semua. Apa sih yang dimaksud produktivitas itu? Pertama, produktivitas ialah perbandingan antara output dengan input. Nah, sehingga keluarlah rumus. Ini rumus populer ini ya. Seperti rumusnya Einstein itu ya. E sama dengan MC kuadrat itu ya. Nah, kalau produktivitas itu adalah P sama dengan O per I. Ini kuncinya. Produktivitas sama dengan output dibagi input ya. Nah, misalnya ini 1,24 potong celana per 1 man hour tukang jahit. Nah, itulah produktivitas. Jadi harus ada output inputnya gitu. Outputnya 1,24 pieces celana misalnya kalau di garment gitu ya. Outputnya. Inputnya adalah 1 jam kerja orang, man hour. Kemudian misalnya yang lain ini kalau di tekstil itu ya, 5,5 yard kain tenun, grey ya. Grey itu artinya bukan grey abu-abu gitu ya, tapi mungkin penulisannya ini harus diperbaiki. Jadi ini kain tenun mentah gitu yang belum di finishing gitu, yang masih kasar gitu ya. Belum di finishing, belum dicelup kayak gitu, grey. Pada 1 man hour operator tenun. Ya. Kemudian ini kalau bilang administrasi itu 10 halaman naskah surat per 1 man hour juru ngetik. Nah ini contoh statement-statement yang menggambarkan produktivitas. Ya. Kemudian yang berikutnya, produktivitas ialah kombinasi dan atau perbandingan antara efisiensi dan efektivitas. Ya. Efisiensi sendiri itu adalah sejauh mana atau berapa persen didaya gunakannya sumber-sumber daya tertentu. Ya. Misalnya, dari 7 jam kerja sehari ternyata 1 jam itu digunakan untuk keperluan pribadi yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Maka kalau kita mau menghitung efisiensinya itu adalah 7 minus 1. Ya. 7 itu kapasitas terpasang. 1 itu adalah yang tidak terpakainya. Ya. Per 7 kali 100. Jadi kalau dibikin sederhana ya menghitung efisiensi itu kan kapasitas terpakai dibagi kapasitas terpasang kali 100. Jadi di sini terpakainya 6, terpasangnya 7 gitu. Jadi 6 per 7 kali 100. Jadi tingkat efisiensinya adalah 85,71%. Saya kira kalau saya dulu ya kalau meeting dengan teman-teman di produksi itu ini mainan mereka tuh ini gitu menghitung efisiensi. Baik menghitung efisiensi tenaga kerja maupun efisiensi mesinnya. Cara mereka ngitung tuh kayak gini. Jadi yang ideal itu kan idle-nya itu kecil gitu ya. Pendaya gunaannya besar. Gitu, ya. Nah efisiensi ada juga yang mengartikan sebagai perbandingan output dengan input. Jadi ini dianggap sama dengan yang tadi, yang produktivitas. Gitu ya. Tapi saya lebih memakai pengertian yang ini ya, bahwa efisiensi itu adalah sejauh mana sumber daya dipakai. Gitu. Kapasitas terpakai dibagi kapasitas terpasang kali 100. Nah ini contoh lah, contoh outputnya 1 kg roti, inputnya 1,2 kg terigu. Maka tingkat efisiensi 0,83. Ya karena mungkin ada terigu yang tidak menjadi roti, tidak menguap misalnya gitu kan. Ya, bisa demikian seperti apa ya, kamasan atau tukang emas ya, tukang bikin perhiasan emas juga kan. Mungkin dari 1 gram itu tidak semuanya jadi perhiasan. Mungkin ada yang pada saat peleburan menguap kan gitu ya. Seperti itulah ya. Kemudian efektivitas ini adalah tingkat sejauh mana hasil dapat diperoleh dari suatu proses tertentu atau tingkat sejauh mana tujuan dapat dicapai.
Efektivitas dapat juga dirumuskan sebagai perbandingan antara kenyataan dan harapan. Ini kalau bahasa puitisnya, kenyataan dibagi harapan gitu ya. Kalau bahasa teknisnya, realisasi dibagi target gitu, atau realisasi dibagi dengan tujuan gitu, ya. Jadi kalau pakai rumus misalnya gini, kalau sales ya. Sales misalnya target 100. Tapi realisasi 80. Maka tingkat efektivitas sales itu 80/100 ya 80%. Jadi tingkat pencapaiannya 80%. Ya. Nah, kemudian ini ada juga pemaknaan produktivitas sebagai sikap mental positif yang bertumpu pada prinsip bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi ini pendekatan sikap mental. Dan ini menyangkut apa nanti? Komitmen untuk improvement sebenarnya, ya, melakukan perbaikan tiada henti, ya, continuous improvement. Ya kalau orang Jepang menyebutnya apa? Kaizen, ya. Kaizen, ya. Nah, saya juga sempat menyampaikan bahwa kita juga mencoba memahami apa sih bedanya produktivitas dengan performance atau dengan kinerja. Ya, saya ketemu nih ada satu referensi uraian, ya. Di dalam uraian ini dikatakan bahwa produktivitas itu terkait dengan jumlah jam kerja atau uang yang diinvestasikan. Dengan cara ini, produktivitas hampir selalu bersifat kuantitatif, angka-angka. Ya. Idealnya perusahaan itu mencari hasil atau produktivitas setinggi mungkin untuk jumlah input yang minimum. Ya ini mirip-mirip apa? Mirip-mirip prinsip ekonomi gitu ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa prinsip ekonomi itu bukan hasil sebesar-besarnya pengorbanan sekecil-kecilnya. Gitu. Kalau itu yang dipakai itu namanya manusia serakah gitu. Tapi dikoreksi gitu bahwa prinsip ekonomi yang benar itu adalah hasil sebesar-besarnya pada tingkat pengorbanan tertentu. Tingkat pengorbanan tertentu. Jadi itu bicaranya apa? Optimasi sebenarnya, ya, optimasi. Berikutnya dikatakan bahwa produktivitas itu berkonsentrasi pada output yang dihasilkan. Ya makanya kan rumusnya P sama dengan O/I. Gitu. Sedangkan kinerja seringkali berbasis aktivitas. Jadi ada proses. Kuantitatif atau kualitatif. Bisa dua-duanya. Saat Anda melakukan sesuatu, itu tidak berarti Anda menghasilkan sesuatu sebagai imbalan atas waktu Anda. Kadang-kadang kan bisa terjadi apa? Capek gawe teka pakai kan gitu. Effortnya gede gitu. Tapi hasilnya kadang nggak sinkron gitu, nggak paralel gitu. Ya. Nah, jadi maksudnya begini, saya mencoba sederhanakan. Kalau saya melihat maknanya adalah produktivitas itu adalah ukuran teknis dari kinerja. Ukuran teknis dari kinerja. Dan sifatnya kuantitatif. Atau kalau pakai teori diagram Venn, misalnya mengenai ruang lingkup, gitu ya. Produktivitas itu elemen dari performance. Karena ada elemen lain di dalam performance itu selain produktivitas itu. Apa misalnya? Misalnya kualitas, misalnya cost, misalnya delivery, ya. Misalnya apa lagi? Safety, misalnya moral kerja. Yang lain apa lagi? Misalnya apa? Kepuasan pelanggan. Nah, jadi performance itu lebih luas. Salah satu yang ada di dalamnya itu adalah produktivitas. Ya. Dan produktivitas itu karakteristiknya adalah ukuran kuantitatif. Membandingkan output dengan inputnya. Oleh karena itu, rumusnya saya kira semua pengajar manajemen operasi mungkin sepakat gitu ya. Selalu kita ketemunya P sama dengan O/I, ya, output sebagai input. Berikutnya kita lihat ini kaitan dengan sumber daya manusia, ya. Produktivitas sebagai sasaran SDM dan kepentingan semua orang untuk mencapai kehidupan kerja yang lebih baik. Ya. Jadi saya melihat ini seperti dua sisi mata uang. Ya, kalau kita bicara mengelola manusia. Satu sisinya produktivitas,
Sisi satunya lagi adalah kepuasan kerja, ya, atau engagement. Ya. Jadi ini koin dua sisi itu. Ya. Dan makanya penting, ya. Di dalam beberapa textbook malah dikatakan bahwa sasaran yang utama dari manajemen SDM itu adalah produktivitas tenaga kerja. Sasarannya. Jadi ini posisinya sangat fundamental gitu ya. Kalau kita ngebahas produktivitas itu. Makanya saya bilang nggak akan ada habisnya gitu. Everlasting topic gitu ya. Kalau kita bicara tentang produktivitas. Jadi kalau lihat di sini ini semacam rantai ya, siklus ya. Dimulai dengan apa? Kita mulai dengan sistem MSDM yang kita ciptakan. Nah, sistem ini menghasilkan produk Departemen SDM ya. Apa misalnya produk Departemen SDM itu? Ya, misalnya service, ya, control, advice, research ya. Nah, itu adalah produk-produk dari Departemen SDM. Ya. Nah, yang mau dicapai tentu produktivitas perusahaan ya. Departemen SDM itu menghasilkan output berbentuk service, control, advice, research ya, untuk bisa meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, kalau produktivitas perusahaannya bisa kita tingkatkan terus, maka akan menopang adanya profitabilitas usaha yang lebih baik. Dan ini sangat masuk akal apabila produk kita kompetitif. Ya. Harganya kompetitif karena ongkosnya juga kompetitif, maka profitabilitasnya akan terdongkrak juga begitu. Ya. Kalau profitabilitasnya bisa kita pertahankan, kita dongkrak, kita improve, maka kontinuitas usaha pun bisa dijaga, kelangsungan ya dari bisnis itu. Yang pada akhirnya apa? Semua stakeholders akan menikmati kualitas kehidupan kerja yang lebih baik. Gitu. Ya. Jadi ini satu siklus. Ya. Tinggal kita mau mulai dari mana? Mulainya dari mana? Ya, kalau paradigma saya adalah kita mulainya dari menciptakan sistem MSDM-nya lebih dahulu. Gitu. Ya, nggak bisa ujuk-ujuk kita ke sini gitu ya, ke kualitas ya. Nah, artinya di sini kualitas kehidupan kerja yang lebih baik juga berikutnya akan bisa menciptakan sistem MSDM yang lebih baik, tentu kebijakan-kebijakannya lebih baik begitu ya. Jadi ini produktivitas, profit, kualitas kehidupan kerja merupakan rangkaian bisnis yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga-tiganya merupakan misi penting perusahaan dan MSDM pada khususnya. Nah, ini kalau kita lihat dari pendekatan sistem, ya, ini skema sistem produktivitas. Tipikal sama, input, proses, output. Ya, inputnya ini ada yang menyebutnya 5M, ya, main, money, material, mesin, method, dan seterusnya. Ini cuma ada tambahan apa? Energi, tanah, informasi, dan manajerial atau pengelolaan. Ini input. Kepada proses transformasi nilai tambah. Ya. Merubah kain menjadi celana, gitu ya. Merubah benang menjadi kain, itu kan transformasi nilai tambah. Merubah terigu menjadi roti, gitu ya. Produknya itu. Ya. Produktivitas sistem produksi, output per input. Ya, dihitung di sini output berapa bagi input. Ya. Kemudian ada sistem umpan balik di sini. Ya. Umpan balik untuk pengendalian sistem produksi agar meningkatkan produktivitas terus-menerus. Ya, jadi ini suatu perputaran ya, yang berlangsung terus. Ya. Siklusnya kalau dibikin sederhana seperti ini. Jadi kalau saya coba bikin simpel mengelola produktivitas itu, ya ini mewakili ya, yaitu dengan siklus produktivitas. Jadi tahap satu itu yang harus kita lakukan adalah melakukan pengukuran produktivitas. Kenapa harus dimulai dengan ini? Ya sama aja. Kayak orang sakit ke dokter kan didiagnosis dulu, diukur-ukur dulu ya, tensinya berapa, kolesterol berapa, detak jantung, detak nadi, denyut nadinya berapa kali dan seterusnya, ya. Jadi ukur dulu supaya nanti kan kita bisa membandingkan before dan after gitu. Apakah terjadi satu perubahan atau tidak. Kalau enggak kan berarti sia-sia gitu ya. Jadi diukur dulu, kemudian kita lakukan evaluasi, what's wrong ya. Diagnosis gitulah ya. Apa sih masalahnya ini?
Misalnya kok ongkosnya mahal gitu kan. Kok tidak optimal, realisasinya tidak sesuai time study misalnya gitu ya. Itu kan harus dievaluasi. Distorsinya apa gitu. Internal, eksternal, manusia atau non manusia gitu gangguannya. Nah, kemudian yang ketiga kita lakukan perencanaan produktivitas. Jadi show what gitu. Show what. Apa yang harus kita lakukan. Ya. Jadi di sini mulai kan kalau dokter itu menulis resep. Ini obatnya gitu. Ya. Nah, baru kemudian yang keempat itu tahap peningkatan. Ini dieksekusi di sini. Apa yang harus dilakukan? Nah, nanti diukur lagi. Diukur periode kedua, ya kan? Nanti diperbandingkan hasil pengukuran yang awal dan hasil pengukuran yang kedua. Ada perubahan atau tidak? Nah ini kalau mau diperluas sebenarnya ada juga yang memandang produktivitas dalam arti yang luas itu di dalamnya termasuk kualitas. Bukan cuma hasilnya banyak gitu kan, tapi defeknya gimana? Gitu. Berkurang tidak? Atau malah defeknya bertambah? Ya. Bisa juga dimasukkan produktivitas dan kualitas. Ya. Oke, strategi peningkatan produktivitas dan profitabilitas. Jadi coba dikawinkan. Karena apa? Produktivitas dan profitabilitas itu dalam bisnis itu nggak bisa dipisahkan. Ya. Dua-duanya itu sangat penting. Dan ya endingnya tetap kan kepada kontinuitas. Gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah kita melakukan perbaikan terus-menerus itu dalam bentuk peningkatan profitabilitas perusahaan melalui atraksi dan loyalitas pelanggan. Ya. Jadi kalau bicara profitabilitas itu lebih dekat itu hubungannya dengan customer. Bagaimana supaya customer tetap merasa tertarik dan loyal ya, kepada produk kita, kepada brand kita begitu. Ya. Kemudian peningkatan produktivitas melalui siklus produktivitas yang tadi ini ya, melalui siklus ini ya. Perbaikan terus-menerus. Kemudian membangun sistem industri yang memperhatikan aspek-aspek kualitas, efektivitas, dan efisiensi. Ya. Jadi ini tiga serangkai ya, kualitas, efektivitas, dan efisiensi. Nah ini saya coba ada matrik ya, matrik yang mencoba melihat dari dua dimensi. Sumbu X-nya itu produktivitas, sumbu Y-nya itu profitabilitas. Jadi ini ada 9 kotak, ada 9 klaster. Gitu. Ya. Ini yang paling bawah ini di sudut kiri. Gitu. Ya. Ini produktivitasnya rendah, profitabilitasnya rendah. Ya. Ini perusahaan akan bangkrut. PR-nya banyak ini. Gitu ya. Yang ideal dan bikin kita tenang itu yang ini, posisi ini. Ya. Sudut kanan atas. Ya. Produktivitas tinggi, profitabilitas juga tinggi. Perusahaan akan bertahan. Bahkan mungkin menjadi the leading company ya atau market leader. Jadi ini dua-duanya harus kita garap. Coba ada juga di sini produktivitas tinggi, profitabilitas rendah gitu kan. Ya. Nah, ini sebelum ke sana nih nyambungnya ke sini dulu nih ya. Nah, ini mungkin ilustrasinya ya. Jadi yang tadi di kanan atas itu ya, yang ini kanan atas. Itu adalah profitabilitas tinggi, produktivitas tinggi, dua-duanya tinggi. Maka yang akan terjadi apa? Kondisi keuangan akan sehat dan stabil. Tindakan yang diperlukan apa? Pertahankan atau tingkatkan produktivitas dan profitabilitas lebih lanjut. Ya ini maintenance saja. Ya. Tapi jangan terlena gitu ya. Jangan sampai kayak kasusnya Nokia kan gitu. Nah, mereka sendiri bingung kesalahan saya apa gitu ya. Nokia dilibas sama brand-brand baru kan begitu ya. Itu dulunya kan siapa yang bisa mengungguli Nokia itu di era 95 ya sampai tahun 2000 itu. Ya. Kemudian yang kedua itu profitabilitas tinggi, produktivitas rendah. Jadi yang ini profitabilitasnya tinggi, nah ini nih, ya. Produktivitas rendah, gitu ya.
Kok ada perusahaan kayak gitu? Ya ada, semua juga ada. Profit tinggi, produktivitas rendah. Nah, maka yang akan terjadi apa? Profitabilitas yang tinggi tidak akan berlanjut dalam jangka panjang. Ya. Dalam jangka panjang, produktivitas yang rendah tadi akan menggerogoti keuntungan perusahaan. Ya. Keuntungan perusahaannya digerogoti oleh produktivitas yang rendah. Ya, saya kira banyak pemain garment ya, itu yang dulu di era 90-an itu berjaya gitu. Karena apa? Bisa menjual harga tinggi. Sekarang boro-boro. Banyak yang rontok kan gitu. Ya. Apa yang harus dilakukan? Kalau posisi seperti ini itu tingkatkan produktivitas menggunakan siklus produktivitas yang tadi itu, ya. Terdapat masalah internal dalam sistem industri. Jadi kalau produktivitas rendah, dikatakan di sini ada masalah internal di dalam sistem industrinya gitu. Ya. Masalah operation ini, ya. Masalah operation. Kemudian yang ketiga ini profitabilitas rendah, produktivitas tinggi. Nah, ini perbedaannya. Jadi ini posisinya yang mana nih? Ya. Yang ini kali ya. Produktivitas tinggi, profitabilitas rendah. Jadi posisi ini, ya. Kanan bawah ya. Sorry. Profitabilitas tinggi, profitabilitas rendah, produktivitas tinggi ya. Apa yang terjadi untuk perusahaan kayak gini? Perusahaannya akan menghadapi kerugian dan mungkin akan menuju kebangkrutan. Ya. Tindakannya adalah tingkatkan profitabilitas melalui perbaikan strategi pasar, riset pasar, pelayanan pelanggan, promosi, penetapan harga, pricing ya, desain produk dan lain-lain. Dikatakan di sini terdapat masalah eksternal dari sistem industri. Jadi ini yang harus dipahami. Kalau problemnya pada profitabilitas, itu lebih ke masalah eksternal di sistem industri. Ya. Tapi kalau masalahnya adalah produktivitas rendah, maka itu adalah masalah internal di dalam sistem industri. Ya. Terakhir ini yang paling parah, ini ya, yang paling parah. Nah, ya, gambar yang ini nih, ya. Kiri bawah yang dikatakan di sini perusahaan akan bangkrut begitu ya. Nah, ini rendah-rendah. PR-nya double. PR-nya double. Harus memperbaiki profitabilitas, harus memperbaiki produktivitas. Perusahaan akan bangkrut. Tindakannya apa nih? Wah, double nih kalau orang sakit mah apa komplikasi gitu ya. Tingkatkan produktivitas dan profitabilitas dengan membangun kembali sistem industri yang sekaligus memperhatikan aspek-aspek kualitas, efektivitas pencapaian tujuan, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Terdapat masalah internal dan eksternal dari sistem industri, ya komplikasi. Gitu ya. Ada beberapa yang udah tobat ya, udah nggak tahan. Orang Chinese bilang tuh bohwat gitu ya. Caranya, jadi gimana? Ya udahlah, dibubarin aja. Atau switching produk begitu. Ganti produknya, ya melakukan ya pokoknya yang ada diudahin aja udah, ya bikin yang baru, gitu. Karena udah nggak tahan. Ya. Beberapa kalau nggak terlalu parah ya kalau seperti di sektor kami di padat karya itu relokasi pabrik ya. Untuk ngejar biaya yang lebih rendah. Ya. Berarti itu masalahnya sebenarnya masalah produktivitas, gitu ya, masalah produktivitas. Nggak masuk-masuk angkanya gitu kalau ada di UMK yang tinggi gitu ya. Makanya dari Karawang, dari Purwakarta gitu pindah ke Semarang, ke Pekalongan gitu ya, atau ke Majalengka gitu ya. Nah, ini saya menggunakan referensi salah satu ya, ada buku-buku yang ada di belakang lah, ada beberapa buku. Ini salah satunya yang saya perkenalkan kepada rekan-rekan semua ya. Dan saya menggunakan salah satunya referensi beliau ya, dari Copperman. Ada bukunya namanya Managing Productivity in Organization. Ini salah satu referensi. Jadi Koppelman ini adalah akademisi, peneliti, dan dia profesor manajemen di Baruch College City University of New York. Nah ini model yang beliau punya ini. Ya, ini pendekatan ilmu perilaku.
Jadi bicara produktivitas itu hasil akhir ya, ada 3 gitu ya. Jadi ini flow-nya ya bagaimana sampai endingnya kepada efektivitas organisasi atau produktivitas pada tingkatan organisasi. Ya. Jadi dimulai dengan karakteristik organisasi dan karakteristik kerja. Ya. Di dalamnya ada sistem penghargaan, penetapan tujuan, dan manajemen berdasarkan sasaran. MBO ya, dia masukin MBO. Seleksi seperti apa, pelatihan dan pengembangan, leadership dan struktur organisasi. Ini adalah karakteristik organisasinya. Jadi harus didesain juga, gitu ya, karakteristik organisasinya. Kemudian karakteristik kerja, jadi seperti misalnya feedback, ya, umpan balik, baik secara objektif maupun secara judgment. Kemudian job design, ya, dan jadwal kerja. Nah, ini karakteristik kerja, ini mempengaruhi. Dua-duanya kemudian membentuk karakteristik individu di sini, ya. Ini tuh sebenarnya karakteristik individu tuh, ya, sebenarnya kompetensi, gitu ya. Kalau Anda lihat di dalamnya apa? Knowledge, skill, ability, motivasi, kepercayaan, nilai-nilai, dan sikap. Nah, kemudian karakteristik individu ini akan membentuk hasil akhir. Seperti apa perilaku kerjanya, kemudian perilaku kerja juga membentuk bagaimana prestasi kerjanya, dan pada akhirnya prestasi kerjanya membentuk efektivitas organisasi. Ya, dan ini tiada lain tiada bukan kan produktivitas pada akhirnya. Ya. Jadi modelnya itu seperti ini. Ya. Artinya gini, kalau kita mau melakukan satu intervensi, rekayasa produktivitas dengan pendekatan perilaku, maka kita bisa mengutak-atik yang ini. Sistem penghargaan, goal setting, MBO, ya, seleksinya udah benar apa enggak, training and development, leadership, struktur organisasi. Itu dari sisi organisasinya harus dirancang demikian rupa. Kemudian karakteristik kerjanya mungkin harus ada sistem feedback, ya, feedback secara objektif maupun secara judgment, ya, objektif subjektif lah gitu ya. Kemudian job design-nya, rancangan pekerjaan, ya. Kemudian jadwal kerja, scheduling, gitu ya. Ya seperti sekarang kan ada yang namanya apa, flexi time, work from home, ya. Ada yang liburnya lebih banyak, gitu ya. Ini model dari beliau, ya. Dan kemudian beliau juga menyampaikan ini ada beberapa intervensi perilaku, ya. Ada 10, ya. Beliau memperkenalkan 10 intervensi yang bisa kita pakai, ya. Jadi untuk sistem penghargaan itu kita bisa menggunakan misalnya basis keluaran individu, ya. Upah berbasis output, tapi individu, ya. Ada juga yang bagi hasil kelompok, jadi ada 2 opsi. Ya. Kemudian ada goal setting, sistem goal setting ya. Jadi dari awal kita goal setting. Ini satu paket dengan ini sebenarnya, manajemen berdasarkan sasaran, ya, MBO. Ya. Kemudian seleksi. Apakah kita menggunakan tes? Apakah kita menganalisis biografi dari karyawan, ya, calon karyawan? Kemudian mengenai tinjauan realistik pekerjaan, ya, seleksi. Ini seleksi artinya orang disuruh mengerjakan sesuatu, kemudian diobservasi. Kalau kita di pabrik nyebutnya apa? Tes lapangan lah gitu ya, tes lapangan gitu, atau tes praktek gitu. Ya. Kemudian training and development-nya seperti apa? Kemudian leadership. Untuk leadership-nya beliau memasukkan intervensinya itu adalah kepemimpinan partisipatif, ya, atau democratic leadership, gitu ya. Kemudian struktur organisasinya yang direkomendasikan adalah desentralisasi, ya. Ya dulu kita pernah bahas kan tentang desain organisasi, ya. Salah satunya kan bentuk apa? Bentuk divisional atau strategic business unit, ya, SBU misalnya, ya. Nah, ini bisa kita utak-atik gini, ya. Dan beliau menyampaikan hasil risetnya, ya. Kemudian karakteristik kerja, ya, umpan balik kinerjanya yaitu indikator objektif yang kita pakai. Orang tuh dinilai itu dengan satu ukuran angka, ya, objektif. Gitu. Jadi bukan berdasarkan kira-kira begitu, ya. Ini masuknya sebenarnya dalam sistem penilaian, ya, dalam appraisal, ya. Kemudian job design. Nah, ini ada 2 opsi. Kita bisa pilih dengan job enrichment, pemberkayaan pekerjaan. Ya, ya kalau di pabriknya Pak Fahmi apa? Yang biasa bikin truk itu tidak dalam lini produksi gitu, tapi bikin satu truk dikerubutin 10 orang. Ya. Bikin truk kerubutin 10 orang gitu ya. Jadi tidak pakai ban berjalan gitu ya sampai melibatkan banyak proses gitu ya. Ya,
Atau penyederhanaan pekerjaan. Nah, kalau ban berjalan itu kan yang ngerjainnya banyak kan begitu ya. Job simplification kan gitu ya. Dua-duanya bisa dipakai gitu ya sebagai merancang ulang pekerjaan. Ya. Kemudian yang ke-10 ada jadwal kerja alternatif. Ya, penjadwalan kerja. Jadi bisa menggunakan hari kerja pendek. Hari kerja pendek itu begini. Jadi nggak usah 52 atau 61 dalam seminggu. Ya. Bisa nggak 34 atau 43. 4 hari kerja, 3 hari libur. Gitu ya. Sehari 10 jam. Jadi kerjanya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya udah. Jumat, Sabtu, Minggunya off. Nah, itu contoh hari kerja pendek. Hari kerja pendek. Atau jam kerja fleksibel. Flexi time. Boleh masuk jam berapa aja. Antara jam 7 sampai jam 6 sore. Ya, bebas. Yang penting hadir 9 jam atau 8 jam. Gitu. Fleksibel. Tapi biasanya dikunci dengan core time biasanya. Core time itu antara jam 9 pagi sampai jam 3. Jadi sebenarnya fleksibilitasnya itu antara jam 7 sampai jam 9. Jadi orang boleh masuk lebih pagi, misalnya jam 7, atau agak telat masuk jam 9. Nah, itu yang dimaksud jam kerja fleksibel. Nah, di sini ada angka-angka, ada 4, 3, dan sebagainya. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ini efeknya. Ya. Jadi dari beliau itu menyampaikan ada yang disebut magnitude, besarnya efek untuk meningkatkan produktivitas. Ya. Dan ada durability, daya tahannya. Jadi kalau pakai jurus ini, A atau B gitu ya, berapa lama sih daya tahannya? Bisa mendongkrak produktivitas. Ya. Jadi di sini angkanya kalau 4 itu tinggi, sangat tinggi, 3 tinggi, 2 sedang, 1 rendah. Durability-nya, 3 itu panjang, jadi agak lama efeknya gitu ya. Nah, sedang dan ada pendek. Gitu ya. Nah, boleh dipilih ini menunya yang mana. Kalau lihat yang paling banyak, kalau composite itu gabungan ya. Maksudnya composite itu gabungan. Kalau lihat di sini yang paling tinggi itu kan ini. Sistem penghargaan berbasis keluaran. Ya. 6, baik kelompok ataupun individu sama dua-duanya. Ya. Kemudian ini kalau nyeleksi orang pakai tes atau pakai ujian itu ini paling tinggi ini. Ya. Jadi dari awal kita udah memasukin orang yang tepat. Ya. Dan seterusnya. Boleh nanti dilihat kembali. Ya. Nah, sekarang saya masuk ke sharing saya. Ya. Nah, inilah. Ini contoh kalau karyawan saya kayak gini nih. Gitu ya. Karyawan saya. Betah di pabrik ya kalau pegawainya kayak gini semua kan gitu. Ya. Nah, ini contoh pabrik aparel atau garment ya. Ini sharing pengalaman aja. Ya. Nah, ini kerangka pemikirannya seperti ini. Jadi kita melakukan intervensi produktivitas, simbolnya adalah delta X. Intervensi produktivitas. Kemudian ada Y dan Y aksen. Y itu tingkat produktivitas sebelum intervensi. Before. Ya, before. Sedangkan Y aksen adalah tingkat produktivitas sesudah intervensi. After. Ya. Selisihnya disebut delta Y. Jadi sebenarnya sih cuman kayak gini aja ngitungnya gitu, simple aja. Ya. Nah, apa yang pernah saya lakukan ya? Intervensi yang pernah saya lakukan adalah ini 4 gitu ya. Pertama, perubahan sistem upah. Ya. Yang kedua, pelatihan ulang dan alih tugas. Ya, isinya relokasi personil lah. Ya. Yang ketiga adalah restrukturisasi divisi produksi atau konkretnya adalah sentralisasi dan integrasi proses. Ya. Yang keempat adalah perubahan proses produksi. Ya, proses kerja sebenarnya. Ini sebenarnya masuknya yang tadi, job design. Jadi yang dilakukan adalah penyederhanaan kerja. Work simplification. Ya, makanya dipakai modelnya Koppelman tadi, gitu, karena banyak yang nyambung gitu, dengan yang dilakukan ini. Ya. Coba kita lihat satu persatu. Ya ini studi kasus aja gitu ya. Mungkin kalau Anda cobakan di tempat Anda bisa mirip, hasilnya bisa beda gitu ya.
Nah, karena kan ada faktor lingkungan yang berbeda, ya nggak? Faktor lingkungan. Ya. Nah, yang pertama adalah perubahan sistem pengupahan. Apa yang dilakukan? Sebelum kebijakan perubahan sistem pengupahan diberlakukan, sistem pengupahan yang diterapkan bagi para karyawan langsung adalah sistem upah harian. Jadi di tempat kami dulu itu, operator itu harian, gitu. Berbasis waktu. Sehari gitu. Pokoknya ya sekian aja, misalnya UMR atau dilebihin dikit gitu. Ya. Ada masa kerja gitu. Nah, perubahan sistem pengupahan yang dijalankan oleh perusahaan ini pada dasarnya adalah merubah sistem pengupahan para karyawan langsung atau direct labor ya. Pada divisi produksi yang semula sistem upah harian menjadi sistem upah per potong atau ada yang menyebutnya piece rate atau borongan gitu. Ya. Piece rate system yang mendasarkan pemberian upah pada hasil kerja atau performance output yang diperoleh dari si karyawan tersebut secara bersama-sama dalam kelompok. Kelompoknya itu ada kelompok line production dan ada kelompok proses, sub proses gitu. Ya. Dengan kata lain, sistem upah yang baru adalah sistem upah per potong atau borongan per kelompok. Ya, jadi borongan grup gitu, yang kita pakai. Ya. Oke, sekarang kita lihat efeknya setelah kita lakukan perubahan. Ya. Ini sebelum, ya ini tabel ini sebelum, setelah. Gitu ya. Jadi ini ada output, ada input. Ya. Sebelumnya itu adalah 0,71. Ya, 0,71 potong per hari orang dan jam orang. Ya. Setelah perubahan menjadi 0,86. Meningkat 20%. Outputnya meningkat 20%. Ya. Masukannya, ini biaya. Ya. Ternyata biaya pun meningkat 15%. Nah, ini nanti hubungannya ke ini. Ada slide sebelumnya yang tadi saya lewat. Nah, ini. Ada beberapa opsi kan untuk produktivitas itu. Ini nanti dikaitkan dengan opsi dan syaratnya gitu ya. Nah, kalau yang barusan itu output naik. Input juga naik kan gitu ya. Dua-duanya naik kan? Ya. Tetapi kenaikan output lebih besar. Nah, jadi yang ini. Outputnya naik lebih tinggi. Ya. Cost pun naik. Ya. Tapi kenaikan hasil lebih besar. Gitu. Jadi strategi ini yang dipakai. Gitu. Ya, karyawan dapat upah naik kok. Mereka dapat upahnya naik. Tapi mereka juga menghasilkan lebih banyak. Ya. Jadi skenario ini gitu. Untuk yang perubahan sistem upah itu. Ya. Jadi realnya ya. Realnya seperti ini, ya. Jadi biaya turun gitu ya. 48 per potong. Sekalipun ya, mereka memperoleh upah lebih banyak. Jadi ternyata dengan sistem piece rate itu mereka effortnya ya. Mereka merasa tertantang dan mengejar satu hasil. Ya. Daripada berbasis waktu kan, ya, yang penting jam 4 pulang kan begitu. Hasilnya nggak dipikirin gitu ya. Ya. Kemudian berikutnya adalah yang pernah dilakukan adalah pelatihan ulang dan alih tugas. Apa maksudnya? Jadi begini ceritanya tuh. Personil-personil yang dinilai surplus pada unit tertentu itu dialihkan ke unit lain yang memerlukan. Ya. Mengalami kekurangan atau sedang menambah kapasitas. Ya, jadi kalau mau jujur dulu-dulunya kadang kita nerima orang tuh easy going ya karena mungkin UMR masih rendah gitu kan ya. Aja persentase biaya juga masih rendah. Jadi kalau ada manajer minta karyawan tambahan itu tidak ACC aja. Boleh. Tiba-tiba jadi gemuk gitu kan. Nah, akhirnya kita harus mengevaluasi kembali dan ternyata ada surplus. Nah, ini kita nggak berhentiin, kita justru akan merubah profil skill mereka itu dengan pelatihan ulang ya. Jadi untuk jenis job berbeda dilakukan pelatihan dan penyesuaian terlebih dahulu ya.
Dengan memanfaatkan surplus personil yang ada itu, biaya personil dalam rangka peningkatan kapasitas tidaklah terlalu besar, ya. Karena hanya cukup dengan biaya pelatihan dan biaya penyesuaian upah selama masa transisi. Gitu. Jadi ya dalam beberapa bulan di awal memang pada saat produktivitasnya belum tinggi kita subsidi dulu, ya kita protek dulu penghasilan mereka itu. Ya pasti ada harganya lah setiap perubahan itu, ya. Nah ini kurang lebih beginilah ininya data-datanya itu ya. Kalau lihat di sini, sebelum dan sesudah itu outputnya tidak ada perubahan. Sama aja segitu, 58.800 potong ya per bulan. Tetapi, nah, karena kan kita nggak menambah orang ya, ini karyawannya turun itu dari 954 menjadi 798. Karena sebagian kan kita alihkan gitu kepada unit kerja lain, dilatih dulu ya. Jadi berkurang 156 orang atau sebesar 16,35%. Ya. Sehingga produktivitas kita meningkat 0,51 atau 20% meningkat. Ya, ada biayanya itu ya kita harus melatih kan gitu ya. Jadi sekalipun instrukturnya nggak dikasih honor, tapi kan mereka nggak mengerjakan pekerjaan yang rutin, dia melatih gitu. Itu kan ada man hour ya, ada biaya-biaya yang harus dibayar. Nah, kemudian berikutnya adalah restrukturisasi divisi produksi, sentralisasi dan integrasi proses. Ini before after-nya kayak gini. Coba Anda perhatikan. Jadi itu kami tuh punya problem tuh begini. Kami punya lokasi itu banyak. Di sini ditampilkan ada 4 lah, ya contoh aja 4. Sebenarnya lebih dari ini, gitu ya. Lokasinya di mana-mana. Untuk satu jenis produk, gitu ya. Ini ada produksi formal, jeans, ada casual atau katun itu. Sebelumnya ini cerai-berai kayak gini ya, sehingga membuat proses perpindahan bahan dan proses produksi itu memakan waktu gitu. Ya. Dan pasti juga akan nambah orang sebenarnya. Prosesnya jadi lebih lama. Maka kemudian kita lakukan sentralisasi dan integrasi. Anda coba lihat terutama yang paling berhasil itu untuk produksi formal ini. Ini semua dipusatkan di lokasi A yang semula cerai-berai di beberapa lokasi. Ini kita fokuskan di sini. Yang lain ada tapi belum hasil semuanya gitu ya. Ada yang seperti untuk casual misalnya berhasil ditaruh di lokasi B gitu. Tapi ada beberapa yang masih di luar. Makin terpusat semua, maka semua proses makin cepat. Ya sebenarnya ini kan kaidah yang atau prinsip-prinsip yang juga diajarkan di dalam manajemen operasi ya atau dalam teknik industri sebenarnya, bahwa kalau dipusatkan di satu titik semua proses itu maka akan lebih efektif, lebih efisien juga tentunya. Ya. Dampaknya apa? Nah, setelah kita melakukan itu, ya, coba kita lihat di sini. Ternyata ada output yang meningkat sebesar 20%. Ya. Sedangkan jumlah orang tidak ada perubahan. Ya, tetap aja sekian orang gitu ya. Tidak ada perubahan. Orangnya tetap segitu-gitu. Nggak ditambah, nggak dikurangi. Tapi karena disatukan, cepat. Ya. Sehingga meningkat 20% outputnya. Ya. Nah ini, before after-nya. Ya, sebelum dan sesudah. Nah kemudian yang berikutnya adalah yang pernah kita lakukan adalah perubahan proses kerja ya, dalam arti penyederhanaan kerja atau work simplification. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud? Jadi before after-nya begini. Sumber daya mesinnya terdiri dari 38 unit mesin jahit berbagai jenis atau tipe untuk keperluan suatu lini produksi jahit. Kapasitas yang dimiliki sebesar 950 mesin dies per bulan atau 266 jam mesin per hari. Sumber daya manusianya berjumlah 43 orang terdiri atas sekian, 41 operator langsung, 1 foreman, 1 supervisor. Kapasitas yang dimiliki 1075 hari orang per bulan atau 301 jam orang per hari. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat apa yang berubah sebenarnya. Ini semula 38 unit mesin menjadi 53 unit mesin. Jadi mesinnya ditambah. Gitu ya, mesinnya ditambah. Kemudian orangnya pun ditambah. Asalnya 43 menjadi 59. Ya. Coba Anda perhatikan di sini yang
menjadi tambahan tuh apa? Ini ada 3 orang operator non lini yang tidak di lini produksi, ya, dia ada di luar line production, memberikan layanan, gitu ya. Tapi ternyata kapasitas yang dimiliki kemudian, ya ini 1.475. Ya, tentunya memang bertambah jadinya. Ya, karena mesin ditambah, orang juga ditambah. Before after. Tapi kemudian dampaknya apa sih? Ya, ini dampaknya. Output meningkat 160%. Ya, outputnya. Input juga meningkat, gitu ya. Meningkat berapa? Ya, 38,27%. Ya. Dan kalau dikompensasikan berarti kita masih terkompensasi, ya. Sekalipun nama mesin, nama orang, outputnya lebih banyak, kan gitu ya. Outputnya lebih banyak. Jadi meningkat ini semua, cukup besar, signifikan. Ya. Apa kuncinya? Kuncinya di sini sebenarnya. Jadi gini, kalau sebuah pabrik garment itu, mesin itu jangan banyak berhenti. Kalau si operator mesin jahit itu dibebani dengan pekerjaan non-operation mesin, misalnya menggunting, melipat, kayak gitu, maka efisiensi penggunaan mesinnya itu rendah. Karena dia harus stop injek mesin, dia melakukan pekerjaan tambahan yang bukan operation mesin. Jadi ini yang coba kita hilangkan atau kita tekan. Sehingga muncul ini dibantu oleh operator non-lini. Gitu. Operator non lini itu yang memang dia tidak pegang mesin tapi melayani yang ada di lini produksi. Sehingga operator mesin jahit ini fokus kepada mengoperasikan mesin. Bukan misalnya menggunting atau merapikan kain, hal-hal yang sebenarnya itu kemudian membuat mesinnya berhenti dulu gitu. Ya. Jadi kalau saya ngobrol dengan orang-orang yang udah malang melintang di pabrik garment itu, orang-orang produksi, dia itu dengan mendengar suara mesin aja di sebuah pabrik tahu produktivitasnya bagus apa enggak. Ya. Kalau banyak berhenti itu suara mesin itu berarti oh, ini ada idle. Jadi prinsipnya adalah ini tuh adalah menghilangkan idle mesin gitu. Sehingga mesin dan operatornya fokus kepada operation gitu. Yang non operation mesin itu diserahkan kepada ya katakanlah operator lain yang melakukannya tersendiri gitu. Jadi di sinilah yang disebut penyederhanaan kerja ya sehingga outputnya itu bisa lebih tinggi gitu ya. Jadi perubahannya seperti ini gitu ya, peningkatannya. Kembali ke slide ini barangkali sebagai skenario aja ya. Ini adalah opsi-opsi saya kira ya. Nah ini mau pakai yang mana? Nah beberapa pertanyaan juga ada yang mengkaitkan dengan topik kita ini dengan pandemi. Kalau pandemi itu sebagian besar perusahaan-perusahaan mengalami penciutan ya, yang nomor 4 ini. Ya. Karena kapasitas berkurang. Kenapa berkurang? Karena kalau di tempat saya misalnya stoknya masih ada, jadi kita nggak bisa menggenjot produksi. Gitu ya. Beberapa yang memang bisnisnya itu jualan di toko dan tokonya nggak boleh buka, terima banyak orang, harus separuh kapasitas kan mau nggak mau ya. Itu akan terbatas. Gitu ya. Sehingga produksi pun mungkin tidak bisa seperti dulu. Misalnya sekian juta, gitu. Mungkin hanya separuhnya atau 60% sekarang. Mau nggak mau diciutkan, kapasitasnya turun sekarang. Maka yang dilakukan kan ini, kalau kita bicara produktivitas, ya output turun itu maka cost pun harus bisa turun lebih banyak gitu supaya lebih produktif. Jadi ini adalah pilihan-pilihan skenario ya. Ya sebaliknya bagi perusahaan-perusahaan yang lagi ekspansi seperti yang nomor 1 ini ya bisa dilakukan dengan output dinaikin tapi cost diturunkan atau cost tetap nggak apa-apa tapi output naik ya atau misalnya nggak apa-apa biaya naik tapi outputnya naik 2 kali lebih banyak atau sedikit lebih banyak gitu. Jadi inilah skenario-skenario yang kita bisa pilih dikaitkan dengan posisi strategi bisnis perusahaannya sendiri. Apakah ekspansi, ya, apakah status quo, ya, yang nomor 5, atau lagi menciutkan atau retrenchment. Gitu, ya. Jadi saya kira kalau kondisi seperti sekarang kaitan pandemi itu posisinya lebih kepada yang seperti yang nomor 4 ini. Gitu, ya. Rekan-rekan itu sebagai pemancing diskusi deh.
termasuk apa yang pernah saya lakukan. Dan dalam versi-versi berikutnya kami masih tetap melakukan gitu ya. Ya, tapi ya variasi aja kan, cuman gitu aja sih, bagaimana input bertahan tapi output lebih banyak gitu ya. Cuma memang yang jadi tantangan itu kan tiap tahun kan UMR naik, mau nggak mau biaya naik terus. Ya. Apa yang harus dilakukan supaya outputnya mengimbangi begitu ya. Dan ini adalah beberapa referensi, ada textbook dan ada tautan ya, boleh Anda klik untuk lihat di sana. Saya kira demikian untuk sharing awal, saya serahkan ke Pak Fahmi. Baik, terima kasih Pak Dadang atas paparannya, cukup lengkap dan komprehensif ya Pak ya. Saya lihat juga beberapa materi memang sudah dikaitkan dengan 80 pertanyaan dari rekan-rekan kita yang sudah daftar kemarin Pak. Baik, rekan-rekan, sebelum kita masuk sesi tanya-jawab, silahkan bisa di open kamera dulu, kita akan foto bersama Pak. Kita ada 5 halaman ya Pak. Betul Pak. Hadir 115 nih. Total 115. Oke, mau gaya apa? Gaya kompeten, gaya apa ya? Silakan, kalau mau jempol bebas saja. Ya. Oke, saya ambil screenshot ya. 1, 2, 3. Kita masuk halaman 2. Ya. 1, 2. Sebentar, coba ya saya ulangi. 1, 2, cheese. Sebentar ya, saya ulang lagi. Cheese. Ya. Kita masuk halaman 3. Silakan rekan-rekan, boleh dibuka kameranya. Halaman 3 nggak pada dibuka nih. Iya. Yang halaman 3 silakan dibuka semua. 1, 2, 3. Halaman 4. Silakan dibuka. 1, 2, 3. Saya ulangi lagi. Terakhir. Halaman 5. 1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Enggak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin saya dahulukan yang kemarin beberapa pertanyaan yang sudah masuk Pak Dadang ya. Ya. Melalui Google Docs. Ada beberapa yang sudah dijawab, termasuk yang terakhir terkait dengan strategi produktivitas di masa pandemi ini Pak. Terutama untuk karyawan yang banyak WFH nih Pak. Ya. Mungkin di sini Pak Dadang bisa sharing sedikit, atau mungkin rekan-rekan lain silakan ada yang mau sharing. Karena kan sulit secara kasat mata, mungkin tidak terlihat ya secara fisiknya, tapi output pekerjaannya mungkin bisa kita lihat. Bagaimana Pak sharingnya, silakan. Kalau WFH di tempat saya belum dijalankan. Iya. Karena lini produksi ya Pak ya. Mungkin yang untuk rekan-rekan di office-nya Pak ya. Mungkin di tempat saya juga ada yang demikian. Kalaupun pernah ada ya paling untuk anak ya kayak desainer gitu ya, bisa ngerjain di rumah. Tadi kami juga meeting di pabrik ini. Kan dalam rangka ini yang terpapar bertambah nih, rada worry gitu ya. Jadi harus social distancing begitu, salah satunya kan shifting lagi gitu kan. Atau WFH ya, tapi WFH juga kelihatannya harus ada investasi baru, misalnya harus ada install. Ya gini, kan nggak semua orang punya laptop atau komputer di rumahnya. Jadi supportnya ini yang harus kita pikirkan. Ya, tapi kalau bagi teman-teman yang memang ready, gitu, karyawannya juga tersedia, resources-nya mungkin lebih mudah. Gitu. Yang utama sih sebenarnya adalah diikat dengan apa ya, kriteria output. Kalau enggak kan orang kayaknya apa ya, WFH tapi nggak ada WFH gitu ya, mungkin nggak tahu kemana jalan-jalan. Jadi harus diikat dengan satu apa ya, ukuran output tertentu. Ya, kalau beberapa pekerjaan yang memang mudah mengukurnya, misalnya kalau di kami desainer itu sehari harus bikin berapa desain gitu, ya. Ya itu kita kunci di situ aja outputnya. Ya. Anda mau ngerjainnya di rumah atau di kafe, mangga gitu ya.
Mungkin silakan teman yang lain yang memang sudah menjalankan WFH. Iya, Pak Benny, Pak Hidayat mungkin silakan Pak. Pak Hidayat, Terutama untuk beberapa karakteristik pekerjaan yang sulit outputnya diukur ya. Jadi variasi pekerjaannya pun banyak gitu Pak. Tidak single atau double faktor. kalau yang harus tim kan nggak mungkin. Betul Pak. Harus tim itu harus kayak bikin baju ya, satu lini produksi 60 orang itu kan nggak mungkin dilakukan di rumah. Belum mesinnya harus diambil. Produksi nggak mungkin. Ya kalau yang sifatnya digital misalnya dengan komputer kayak gitu, ada softwarenya ada, tinggal diinstalkan itu bisa. Ya. Silakan ya teman-teman yang lain yang mau sharing yang memang udah jalanin gitu WFH dengan segala apa untung ruginya, ada kesulitannya apa. Silakan bisa di raise hand nanti saya bantu untuk unmute. Yang paling nggak bisa WFH juga satpam ya, kan nggak mungkin satpamnya WFH. Ya Pak Benny ya, bisa nggak security-nya WFH Pak? Nyoba penjagaan jarak jauh gitu ya. Iya, Pak Benny minta di unmute Pak. Kayaknya mau sharing bagaimana satpamnya bisa WFH gitu kan ya. Silakan Pak. Saya sharing aja Pak. Ya. Kan tadi Bapak ada menyinggung beberapa ukuran, ada yang ukuran produktivitas, Ya. itu ada yang efektivitas sama efisiensi Pak. Nah saya sharing itu ada yang namanya kehematan, keekonomisan. Jadi kehematan itu bagaimana perusahaan manajemen menggunakan sumber dayanya secara bijak, secara hati-hati, Pak. Ya. Nah, itu. Jadi ada ukuran yang ketiga itu, Pak. Biasanya kalau dalam menghadapi audit internal atau eksternal itu mereka sering menggunakan satu ukuran yang tadi saya sebut tadi, Pak, keekonomisan itu. Jadi misalnya tidak ada tenaga kerja yang berlebihan, Ya. menggunakan peralatan yang tidak mahal, ya. Kadang-kadang kelihatannya efektif, kelihatannya produktif, tapi peralatan yang kita gunakan itu mahal, Pak. Ya. Atau barangkali praktek-praktek pembelian kita itu praktek-praktek yang umum saja. Kita tidak mencoba mencari bagaimana praktek pembelian kita itu yang bisa mendapatkan sumber daya yang lebih murah, gitu, Pak. Ya. Betul. Itu antara lain itu Pak yang bisa saya sharing gitu. Jadi dari selain efisiensi, efektivitas itu ada yang disebut kehematan itu Pak, keekonomisan itu. Ya, mudah-mudahan Pak bisa membantu sharing ini Pak. Ya, makasih Pak Benny tambahannya Pak Benny. Ini masih saudaranya efisiensi kelihatannya. Ya, terima kasih Pak Benny. Ya, betul. Masih teman dengan efisiensi. Ya mungkin artinya dengan output yang sama mencoba berproduksi dengan yang lebih hemat gitu Pak. Betul. Dalam pandemi mungkin kita omset sudah sulit ini Pak, ya kan? Tapi bagaimana caranya kalau bisa mempertahankan output, tapi penggunaan sumber dayanya itu yang dihemat, lebih hati-hati, lebih bijak gitu Pak. Tidak ada yang menganggur gitu. Betul. Pak Hidayat, ada tambahan nih Pak Hidayat nih. Silakan Pak Hidayat. Iya, terima kasih Pak. Mau nanya aja Pak. Ya. Mau nanya tapi juga mau sharing sekalian. Kalau mudah-mudahan saya tidak salah memahami dari penjelasan Bapak tadi, produktivitas itu karena adanya efisien dan efektif ya. Maka dari itu bisa dilihat ukuran atau ya penilaian produktivitasnya. Bapak tadi jauh mendalam menjelaskan mulai dari job design, pengupahan, manajemen kinerja, dan lain-lain. Dulu saya ada
waktu masih di Garmen, ketika ada prinsipal, mungkin Bapak ingin tahu produk dari ANF ya, apa itu Abercrombie and Fitch Pak ya. Itu ciri khasnya itu adalah banyak pernak-perniknya, ya, banyak aksesoris. Sorry, saya lupa istilahnya ya. Yang kalau dikerjakan seperti Bapak bilang tadi itu nggak bisa itu Pak, mesin jahit itu langsung gitu ya. Ya. Berhenti. Jadi stop and go lah istilahnya kalau mau motor ya. Banyak interupsi ya. Ya, banyak interupsi, banyak kelok-kelok lagi nanti kayak begitu. Ya. Jadi waktu itu kami pengalaman pertama lah ya. Oh, ternyata mau untung besar pas-pasan gitu Pak hasilnya. Pada akhirnya hasilnya. Karena apa? Itu tadi pada saat prosesnya ada stop and go begitu. Begitu. Jadi waktu itu kita bilang begini, oh ini desain produk pun mempengaruhi. Ya, saya nggak tahu kalau di Multi Garmen atau di Garmen yang lain yang Bapak pernah lihat. Saya juga sekarang tidak tahu apakah di Garmen sekarang permesinannya sudah lebih canggih atau masih ya pada umumnya mesin jahit seperti sekarang. Bagaimana kalau menghadapi produk yang desainnya banyak kelak-kelok gitu, banyak aksesoris yang memaksa mesin harus stop and go. Ya, itu di Garmen begitu saya hadapi, ternyata produk desain dari produk itu ternyata mempengaruhi. Kemudian ketika pindah ke oil and gas juga, ketika membangun sebuah tangki, macet sama Pak, sama seperti Garmen gitu. Tangki yang kelihatannya kayak tangki Pertamina gitu, tapi sebenarnya macam-macam tangki. Ada macam tangki tekanan, tangki tidak bertekanan, tangki bocor, istilahnya tangki bocor. Nah itu juga mempengaruhi ya kecepatan proyek lah, semacam-macam. Nah sehingga saya punya kesimpulan produk itu mempengaruhi, nilai produktivitas. Tapi sekarang saya mendapati produk tidak menjadi halangan begitu. Karena apa? Karena kecenderungannya pesawat terbang yang semakin teknologi tinggi, semakin yang disebut stealth, itu semakin kecil aksesoris yang harus nonjol munculnya. Begitu juga kayak rudal-rudal, peluru-peluru kendali untuk kapal selam yang dulu yang nggak disebut dulu prisma, sekarang agak ini. Jadi saya agak bingung. Dulu saya berpaham bahwa produk dan desainnya juga mempengaruhi. Sekarang tidak begitu. Nah, ini benar benar Pak atau gimana nih nanti? Karena trennya coba aja lihat di Garmen karena tren desain juga mempengaruhi. Coba aja Bapak kalau ada produk cuma bikin ya cuma sederhana gitu kan pasti cepat Pak ya. Betul. Iya, makasih Pak. Ya. Makasih Pak Hidayat nih. Ini menarik sekali ya. Jadi ada faktor dari sisi karakteristik produk. Memang betul mempengaruhi. Kalau kami di aparel itu kan mengkategorikan produk aparel itu menjadi dua kategori, Pak. Satu basic, satu fashion, Pak. Ada basic, ada fashion. Basic itu kayak celana formal, kemeja formal, itu fashion, Pak. Basic. Jadi relatif nggak banyak perubahan dari dulu sampai sekarang itu. Kalaupun ada ya sedikit aja. Ya. Tapi kalau bicara fashion, Pak, maka itu banyak pekerjaan yang non mesin. Ya. Kalau kita ngerjain order dari prinsipal yang harganya itu ketat gitu Pak ya, wah itu bisa kerja bakti itu Pak. Malah mungkin nombok gitu. Maka harus ditemukan satu cara. Gitu. Gimana caranya supaya ongkosnya masuk gitu Pak. Ya. Makanya kalau bos kami ini sekarang tuh nggak gitu tertarik untuk ngerjain punya orang lain Pak. Ya.
Dulu pernah kita juga ngerjain brand-brand luar gitu, tapi juga sering-seringnya apa? Untungnya tipis, Pak. Kadang nombok ya. Ya banyak produk-produk branded luar itu kan yang kategori fashion, Pak. Pernak-perniknya banyak begitu. Ya. Tapi kalau harganya itu nggak masuk, wah ini kita capek juga cuma kerja bakti begitu ya. Ya tertolongnya karena kami punya brand sendiri, Pak. Ya. Jadi kalau yang seperti Bapak ceritakan tadi itu kita mengerjakan punya orang itu kan, ya itu kan MOU dulu ya, baru bikin kan gitu ya. Harganya udah dipatok lagi ya, gitu kan. Kadang beli bahan juga udah ditunjuk, Anda harus belinya dari sini kan begitu ya. Belum audit lagi kan, audit compliance lah, audit quality lah, udah pokoknya capek deh gitu ya. Nah oleh karena itu sebenarnya gini loh, untuk produk-produk fashion yang banyak pernak-pernik itu, memang nggak bisa harga murah Pak jualnya itu. Jadi komponen ongkos kerjanya cukup tinggi Pak, cukup tinggi. Atau ada juga cara lain itu adalah yang pernak-perniknya di subkon Pak, di subkon. Ya biar yang pusingnya orang lain di subkon, subkon. Di subkonnya ke industri rumahan Pak. Mereka yang ngerjain, yang pernak-pernik seperti apalah, payet-payet gitulah kalau baju muslim gitu, ya. Yang ya itu kan bener-bener keterampilan tangan itu, nggak butuh mesin Pak, keterampilan tangan itu. Jadi itu mungkin cocoknya dikerjain sama ibu-ibu di rumah yang punya waktu luang gitu ya. Nah, disubkon ke ibu-ibu itu gitu, ya. Baru bisa masuk harganya. Ya, tapi kita kalau dipatok oleh prinsipal harga sekian juga pusing Pak ya. Tapi kalau kami punya brand sendiri kan ya kita bisa atur-atur sendiri kan Pak ya, karena kan harga jual kita sendiri yang menentukan. Betul Pak, saya setuju bahwa desain dari produk atau karakteristik produk juga mempengaruhi sejauh mana gitu ya kita bisa melakukan rekayasa yang seperti tadi saya sampaikan gitu ya. Ada yang bisa applicable, ada yang enggak, harus pakai jurus lain gitu Pak ya. Demikian ya Pak Hidayat ya. Baik, terima kasih Pak Dadang penjelasannya, Pak Hidayat juga sharingnya. Ini saya masih melanjutkan dari pertanyaan yang kemarin terkumpul ya Pak. Saya mau ngambil beberapa lagi karena ada yang menarik juga dari Pak Salamun nih Pak. Nah, jadi ini bertanya terkait dengan program productivity Pak. Ya. Jadi sebetulnya contoh wortel yang biasa digunakan dalam program productivity itu apa sih Pak? Jadi kita bicaranya stick and carrot method nih Pak nih. Yang familiar dipakai sebetulnya untuk dan terbukti efektif bisa boosting productivity di berbagai perusahaan Pak. Silakan Pak Dadang. Itu kan teori klasik tentang motivasi, itu stick and carrot. Wortel dan tongkat gitu ya, atau cambuk gitu ya. Sebenarnya itu teori klasik atau disebutnya teori primitif sebenarnya gitu ya. Reward and punishment kan sebenarnya itu ya. Ya carrot itu kan insentif. Insentif. Kalau Anda bisa selesai tepat waktu, output sekian gitu ya. Misalnya Anda dapat lebih. Kalau di pabrik namanya ada premi produksi begitu. Ya kan? Ya, kalau di marketing itu kan ada komisi, Pak. Atau ada insentif. Ya, itu kan stimulus finansial, Pak. Stimulus finansial. Ya. Cuma sering karena tidak diimbangi dengan stimulus non-finansial dan leadership yang tepat, gitu ya. Jadi yang ada di kepala karyawan itu cuma angka-angka begitu. Ya. Terlalu matre begitu ya. Kehilangan jiwa spiritual gitu ya. Kan sebenarnya juga kadang kita juga butuh sentuhan kepemimpinan yang menyejukkan gitu ya. Kalau supervisornya sering marah-marah gitu, maki-maki anak buah, tetap aja itu membuat engagement levelnya itu nggak bagus gitu di tempat itu gitu ya. Ya. Jadi ya it's okay ya, stick and carrot tetap kita bisa pakai, tapi saya lebih melihat bahwa konsep engagement secara komprehensif begitu. Leadership terutama gitu. Bagaimana orang itu bekerja keras tapi dengan hati gembira gitu ya, hati gembira gitu ya.
Hati gembira itu selama prosesnya dan sesudah proses. Kalau sesudah proses kan dapat insentif kan gitu ya. Tapi yang membuat hati gembira selama proses itu kan leadership sebenarnya. Betul kan? Ya. Nah, itu pun juga harus diperbaiki kalau menurut saya. Demikian komentarnya. Terima kasih Pak Dadang. Jadi harus agak hati-hati juga ya Pak ya kalau kita mainnya pendekatan teori dengan materi saja. Betul. Bisa-bisa malah nuntut uang saja Pak atau materi saja. Jadi apa mata duitan jadi. Ya itu isu demo setiap tahun Pak upah murah katanya. Padahal udah nggak ada upah murah sekarang Pak. Nanti duitnya hungkul terus. Oke. Nah masih lanjutan yang tadi Pak. Jadi dalam konteks productivity juga bukan terkadang malah sering kali ya menemui beberapa karyawan yang sudah berada di comfort zone Pak sehingga sulit untuk diajak move ke arah productivity yang lebih tinggi. Ya. Bagaimana Pak kiat-kiat atau tipsnya? Kayaknya ini semua perusahaan mengalami. Gitu. Ya. Bahkan gini loh, banyak teman-teman kita para atasan di departemen lain itu menganggap karyawan kontrak itu lebih bagus daripada karyawan tetap. Betul. Padahal harusnya kan nggak begitu ya. Harusnya. Mungkin tadi karyawan tetap ini berada di comfort zone, gitu ya. Punya anggapan bahwa saya mah nggak bisa diberhentiin, saya mah karyawan tetap kan begitu. Ya. Kalau karyawan kontrak itu mungkin karena dia ngerasa sewaktu-waktu bisa tidak diperpanjang, gitu ya, sehingga dia selalu berusaha untuk tampil sebagus mungkin. Psikologis menurut saya, psikologis. Jadi ya mungkin kalau secara teori begini bahwa kita harus membangun budaya kerja itu yang lebih positif. Ya. Bagaimana juga mendrive orang-orang lama itu supaya mereka menjadi orang-orang yang memiliki nilai tambah ya, yang lebih gitu daripada orang-orang baru. Ya. Harusnya orang lama harus memberi kontribusi lebih besar, gitu. Harusnya. Ya. Ini masalah mindset, Pak. Jadi kita harus ngerubah mindset, gitu. Ada juga mungkin yang sudah nggak bisa diapa-apain. Nunggu pensiun aja. Kagok gitu ya. 2 tahun, 3 tahun lagi pensiun. Saya mah udah ngesekolot gitu ya. Susah kalau udah begitu. Sebenarnya sih kalau perusahaan-perusahaan yang memang berani mengambil keputusan. Ya saya ambil contoh Telkom ya. Waktu zaman Pak Cacuk Sudaryanto. Gitu. Telkom itu waktu itu gemuk gitu ya. Boleh dibilang nggak terlalu efisien gitu ya. Pak Cacuk masuk gitu ya. Dan dia melakukan pembaharuan yang besar-besaran. Di antaranya apa? Melakukan efisiensi personil. Ya. Sekalipun dengan biaya besar ya. Dan mereka yang dipensiun dinikan itu waktu itu memang memperoleh imbalan yang jauh lebih besar dari banyak karyawan pada umumnya. Dan itu yang membuat kemudian Telkom bisa bertahan, ya. Lebih ramping begitu. Ya. Sekalipun penyakit ramping atau gemuk itu kan kadang-kadang itu jebakan gitu ya. Kayak kita lah udah lupa kalau makan enak suka lupa ya Pak Hidayat ya. Nah, jadi tiba-tiba timbangan udah naik gitu Pak kan gitu. Sama di perusahaan juga kan kalau lagi bagus itu nerima karyawan tuh ya masukin aja kalau butuh orang tambah kan gitu ya. Pas suatu saat kemudian kayak sekarang nih kan shifting tuh. Ternyata ketahuan ada orang-orang yang lu datang apa kagak nggak ada efek gitu. Betul gitu. Betul nggak? Ya saya juga ketemu sekian persen itu. Ini orang nih oleh atasannya udah setahun lebih nggak disuruh masuk. Dan nggak ada apa-apa tuh baik-baik aja. Gitu. Ya itu satu fenomena gitu. Ya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, saya kira ini masalah mindset, masalah mentalitas begitu. Ya, mungkin sebagian bisa diperbaiki, ya. Dan tapi ini memerlukan effort yang lebih besar dari atasannya, gitu. Bagaimana memunculkan motivasi, gitu ya, dan keinginan berprestasi. Gitu. Ya. Tapi kalau sudah berkarat, ya, kadang-kadang juga kita bohwat ya. Ya, gimana? Ini tinggal nunggu waktu. Begitu. Demikian, Pak Fahmi. Terima kasih Pak Dadang. Mungkin kita masuk ke chat box ya Pak. Ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang hadir malam ini.
Dari Bu Risda nih. Selamat malam Pak, izin bertanya bagaimana cara mengukur produktivitas SDM agar biaya tidak besar, Pak? Mengukur dan treatment itu dua hal yang berbeda gitu. Ya. Mengukur kan hanya sekedar tahu, oh ini kemahalan atau tidak begitu. Ya, akhirnya dibandingkan aja output inputnya itu. Ya, worth it tidak kan gitu. Nah, tapi mengenai treatmentnya itu kan harus ketemu gap-nya. Terjadi gap-nya itu di mana? Apakah karena gap kompetensi gitu kan? Apakah karena daya dukung sistem? Misalnya gini, operator kita itu skillnya tinggi gitu. Tapi mesinnya udah pada tua. Problemnya di mana? Mesin. Iya kan? Yang parah kan karyawannya tua, mesinnya tua lagi. Double penyakitnya. Gitu. Iya kan? Nah, itu nggak bisa dipungkiri lah. Kita masih punya mesin yang 20 tahun belum diganti-ganti gitu. Ya nggak? Coba ya kayak kalau di garment masih yang top itu kan seperti merek Juki itu kan sekalipun tua ya masih bagus. Tapi sekarang itu kan trennya pakai merek-merek Cina itu yang baru itu murah gitu ya. Tapi cepat rusak. Gitu. Cepat rusak dan konsumsi listriknya ternyata juga gede gitu. Ya. Maka pada saat kita memutuskan peremajaan mesin pun juga harus dipertimbangkan. Kadang-kadang ada cuman murah di jangka pendek, tapi jangka panjang mahal. Gitu. Ya, saya kalau ngomong sama mekanik-mekanik yang udah jago itu kan mereka punya penilaian seperti itu antara brand lama dengan brand-brand baru dari Cina. Jadi ditemukan dulu gap-nya. Makanya kan di siklus produktivitas itu pertama diukur, keduanya evaluasi, ya kan? Evaluasi itu kan kalau dalam kedokteran itu diagnosis, ya. Didiagnosis, gap-nya di mana? Gitu. Ya. Ini ada yang share screen nih. Coba. Bu Ati ya, wah, sudah. Oke. Okay. Nah mungkin ya menarik Pak Dadang terkait dengan produktivitas dan biaya. Jadi terkadang juga di beberapa perusahaan manajemen menuntut produktivitas, tapi kan kondisi sekarang besar-besaran melakukan efisiensi, Pak. Jadi kan tadi yang Pak Dadang katakan ketika perusahaan melakukan intervensi supaya bisa terbentuklah sikap yang produktif dari karyawan kan perlu ada redesign struktur atau misalnya melakukan investasi teknologi untuk otomatisasi dan lain-lain. Itu kan terkesan butuh biaya yang besar ya Pak ya. Nah, kondisi saat ini di mana perusahaan banyak melakukan cost cutting tapi masih dituntut untuk produktif atau membuat suatu program produktivitas itu bagaimana Pak? Ya, bos. Tapi budget dipotongin terus gitu. Harus ikut webinar ini, bos-bosnya. Bikin yang lebih konkret gitu ya. Dengan problem solving. Kalau ini kan kita baru ngomong apa ya? Sketsa ya. Iya. Sketsa gitu ya. Kita harus bedah gitu perusahaannya kayak gimana. Harus dibenerin dulu paradigmanya gitu. Manajemen produktivitas itu apa? Iya kan? Ibarat orang harus panen berkali-kali gitu, tapi sebenarnya kita kemarau panjang gimana cara? Ya harus ada investasi irigasi gitu kan. Itu harga yang harus dibayar. Sama. Jadi dari awal itu sebenarnya konseptualnya itu mesti ditertibkan dulu. Ya. Jangan sampai bikin satu arahan yang impossible gitu, Bapak. Atau nggak bisa dieksekusi gitu. Karena nggak logis. Nggak logis. Kan semua harus pakai analisa. Maka sebenarnya gini loh. Kita tuh butuh second opinion. Kita harus mengundang konsultan yang menguasai bidang ini. Ya. Supaya jangan kemudian mereka, bos-bos ini ngerasa apa yang dia pikiran udah benar gitu. Ya. Nggak ada second opinion.
Apalagi dia sendiri nggak pernah ngerti ilmu produktivitas itu kayak gimana. Ya nggak? Demikian, Bapak. Oke. Baik, Pak Danang. Lanjut ke Pak Kosasi, pertanyaan di chat box. Bagaimana toleransi di dalam produktivitas? Jadi apakah ada toleransi mengadakan perubahan target karena ingin kelihatan produktivitas bagus, padahal kenyataannya jelek, Pak, sehingga perusahaan malah jadi rugi? Oleh karena itu kita perlu pembanding. Before after itu kita mau benchmark ke diri kita sendiri. Ya. Kadang juga itu ada jebakannya gitu. Hanya benchmark ke diri sendiri. Kita harus benchmarknya kepada kompetitor. Kalau udah ke kompetitor kan udah nggak ada pilihan. Betul nggak? Saya ambil contoh. Dulu kami bikin itu satu order misalnya, satu paket order itu selesai dalam waktu 1 bulan misalnya. Tapi produsen Cina bisa menyelesaikannya 10 hari. Produk yang sama. Pertanyaannya, kita mau nutup mata dengan kenyataan kompetitor lebih cepat kerjanya? Atau gimana? Yang terjadi kan akhirnya apa? Bahwa sebenarnya kita harus menyadari bahwa kalau cuma mengukur diri sendiri aja kadang-kadang juga kita justru tertinggal jauh. Jadi kita harus ngelihat kompetitor. Kalau sudah ngelihat kompetitor itu kayaknya sudah nggak ada toleransi. Kalau yang ditanyakannya boleh nggak ada toleransi? Tergantung kompetitornya itu. Mudah dikalahkan atau tidak. Kan gitu ya. Kalau nggak mudah dikalahkan bahwa kita sudah tertinggal jauh, itu udah nggak bisa toleransi. Artinya kita sudah nggak punya competitiveness, sudah tidak punya yang namanya keunggulan komparatif. Iya kan? Ya tinggal nunggu waktu, bubar. Jadi, welcome to the jungle gitu kalau bisnis. Welcome to the jungle. Kalau udah persaingan ya kayak begitu. Apalagi kita main di Red Ocean, Samudra Merah berdarah-darah gitu ya. Di toko pun pada banting harga semua gitu. Kita juga terseret gitu. Betul nggak? Saya kira gitu mungkin jawaban. Oke, terima kasih Pak Dadang. Ini pertanyaan lanjutan dari Ibu Sri Rohani. Jadi sering ditemukan pimpinan kurang memperhatikan input SDM-nya tetapi lebih menuntut produktivitas yang tinggi, Pak. Bagaimana sikap sebagai bawahan, Pak, seharusnya? Ya, sebenarnya yang apapun lah. Kalau bos itu nggak pernah salah sih. Yang salah itu kita. Kenapa mau jadi bawahan dia gitu kan? Ya kan? Ya. Marilah kita berdamai dengan atasan masing-masing. Caranya gimana? Lakukan dialog. Jadi kalau beliau punya konsep, punya proposal, ya kita obrolin gitu ya. Siapa tahu bahwa kita yang masih bodoh memang gitu. Dia pinter gitu. Ya kan? Ya sama-sama lah. Kalau nggak dilakukan sama-sama juga masing-masing tetap aja saling andal-andalan kan begitu ya. Bisa lah katanya, bisa dari mana? Ya kan? Ya kalau nggak diobrolin gitu kan. Ya. Kalau yang saya alami sih banyak ide-ide yang seperti bagus, tapi pas udah di-meetingin dengan semua stakeholder itu tidak sesederhana itu. Ya. Maka kalau saya lebih tertarik dengan cara-cara manajemen Jepang itu dalam problem solving. Ya, ini nanti mungkin masuknya di metode problem solving ini, ya. Problem solving itu salah satunya kan dengan melakukan brainstorming gitu ya. Jangan cuma instruksi, brainstorming. Jadi di dalam total quality control kan kita melakukan brainstorming. Ya minimal pakai tulang ikan lah gitu ya. Minimal pakai tulang ikan gitu ya. Demikian Pak Fahmi. Oke. Ya, terima kasih Pak Dadang. Betul Pak, setuju sekali tadi statementnya. Jadi
Mungkin saya sharing sedikit. Jadi memang di perusahaan Jepang itu seringkali memang ketika kita menggunakan contoh fase PDCA ya Pak ya, di dalam problem solving, itu fase planningnya sangat panjang Pak. Betul. Dan sangat bertele-tele kesannya untuk menurut orang lain ya. Ya. Karena yaitu di dalam fase membuat perencanaan, termasuk untuk produktivitas ini, mereka banyak melakukan building konsensus dengan semua stakeholders. Betul. Jadi jangan sampai itu hanya dari kacamata kuda saja, misalnya dari sudut pandang HRD atau produksi saja, atau dari orang quality saja. Gitu. Tapi semua pihak harus betul-betul setuju bahwa inilah program yang terbaik yang akan kita gulirkan. Ya, ya. Sebelum itu betul-betul implementasi. Sehingga ketika sudah ketok palu ini jalan, semua pihak mendukung gitu Pak. Betul. Jadi nggak kepentok sana-sini lagi. Ya, kayaknya mesti training itu ya, problem solving ala Jepang nih. Itu yang disebut ini kan apa ya, practical problem solving gitu ya. Iya. Total quality sebenarnya itu ya. Bagus itu Pak Fahmi. Ya, Pak. Oke, dilanjut Pak. Ini ada pertanyaan lagi. Sebetulnya berapa persen sih range produktivitas karyawan masih bisa dikatakan aman untuk perusahaan? Dari Bu Teresia nih Pak. Ya kalau jawaban secara umum itu kan yang namanya apa? Yang penting jangan banyak idle aja kalau bicara efisiensi sih. Ya, jangan banyak pengawal terselubung, banyak proses-proses idle begitu ya. Kalau kita pakai metode seperti time study misalnya ya, allowance itu memang nggak bisa dihindari gitu ya, allowance itu. Tapi kan ada tingkat tertentu. Kalau allowance-nya terlalu banyak itu artinya bahwa orangnya pemalasan semua kan begitu ya. Jadi berapa persen, misalnya 10%, misalnya lazimnya berapa, ya semua harus kepada standar gitu. Berapa? Mungkin tiap produk kan beda-beda. Ada Pak Sukmo ya Pak, raise hand ya Pak. Pak Sukmo barangkali mau ini bertanya. Saya kira gitu. Di saya nggak muncul Pak. Ya. Betul. Ya terkait pertanyaan tadi sebetulnya ya Pak Dadang sudah menjelaskan juga ya Pak ya. Harus banyak-banyak main ke tetangga ya Pak ya. Ya. Untuk produk yang serupa. Sebetulnya data benchmark-nya berapa sih yang bisa ditoleransi bahwa itu cukup baik. Kita set angka productivity 95%, jangan-jangan kompetitor sudah 98% gitu. Kan nggak pas juga gitu nanti Pak. Oke, lanjutan ini dari Ibu Yolanda terkait dengan produktivitas untuk karyawan yang WFH. Tadi sudah dijawab sebetulnya ya Bu ya, oleh Pak Dadang. Mungkin lanjut ke Pak Hendra saja ya Pak ya. Oke. Bagaimana kiat meyakinkan karyawan lama dengan sistem gaji tetap menjadi sistem upah borongan jika penghasilan masih tidak beda? Oh iya. Minta kiat-kiatnya Pak. Ya. Ini pengalaman kami dulu. Ya. Sebenarnya sih kalau ide perubahan itu kan pertanyaan dasarnya gini. Apa sih untungnya buat saya? Kalau kita bisa menjelaskan bahwa dan meyakinkan mereka bahwa ini ada benefit buat mereka, ya, mereka akan menerima. Pengalaman kami dulu ngerubah harian keborongan itu, wah itu alot itu, wah ini hubungan industrialnya lumayan gitu, ya, membangun kesepakatan. Mereka kan nggak mau dirugikan. Tapi dengan analisa kita itu kita yakinkan ke mereka bahwa ini adalah peluang bahwa karyawan akan punya penghasilan lebih banyak dari biasa. Biasanya kan cuma dapat upah minimum, UMR. Dengan sistem borongan ini bisa lebih. Dan kami bisa membuktikan. Mereka bisa mencapai 120-125% dari upah minimum. Ya, tanpa lembur. Ya. Jadi mereka punya peluang. Satu lagi adalah mereka juga butuh perlindungan. Kalau terjadi gangguan, misalnya listrik mati, mesin rusak, gitu ya, boiler mati, gitu kan, atau bahan-bahan telat datang, nah, kita bikin kesepakatan bahwa kalau suatu produksi terganggu atau output itu berkurang, bukan karena kesalahan karyawan, maka dia memperoleh proteksi.
Jadi kami menyebutnya sih subsidi begitu ya. Subsidi atau proteksi. Jadi mereka tidak dirugikan. Dan itu tantangan juga buat kita gitu ya. Jangan sampai kemudian terlalu banyak subsidi jadi ongkos mahal, maka para pengurus ini yang namanya nyediain bahan, kancing, benang, kain, sebagainya ya. Kemudian boilernya harus sehat, mesin harus sehat ya. Listrik juga jangan ada gangguan gitu ya. Yang kita nggak bisa apa-apa tuh kalau yang matiinnya PLN. Yang kita nggak bisa apa-apa. Ya. Nah, jadi kita meeting berkali-kali itu untuk memastikan bahwa pertama ini tidak merugikan, bahkan ya, akan memberikan peluang mereka memperoleh penghasilan lebih besar. Gitu ya. Dan ini memang kita harus menggunakan konsepnya win-win, win-win. Ya kalau nggak win-win nggak susah, nggak bisa. Ya kalau kita win-lose kita perusahaan aja yang menang, karyawan yang lose nggak akan bisa lah. Kalaupun bisa tiap hari cekcok melulu gitu, capek gitu. Jadi ini pun menurut saya sih yang namanya bos-bos pun mesti ngerti gitu, yang namanya mengambil keputusan itu harus dengan skema win-win ya. Dan kita harus bisa meyakinkan mereka. Pengalaman saya begitu, Bapak. Ya alhamdulillah bisa. Demikian. Baik, terima kasih Pak Dadang. Kita malam ini sampai jam berapa Pak? Sampai jam 9? 9.15 ya kalau. Oh, 9.15 ya. Masih ada 15 menit. Masih ada 15 menit lagi, silakan mungkin Bapak Ibu barangkali ada yang bisa sharing. Apakah ada pengalaman mungkin implementasi program productivity up di perusahaannya yang sudah berhasil? Mungkin di skala industri yang lain silakan. Bosan bisa ngedongengnya ya, Garmen terus. Kali-kali yang bikin kapal selam tuh Pak Hidayat. Pak Hidayat, gimana mau sharing lagi Pak? Saya sharing Pak. Nah, Pak Pak Beni. Ya. Ngomong apa di ini lagi Pak? Tadi sudah di unmute. Nah. Jadi sekitar tahun 2007 itu Pak, saya diundang teman saya. Dia kebetulan beli pabrik. Itu kalau ketemu saya ngeluh melulu Pak. Karena dia mengatakan saya itu harus berproduksi bagaimana produktivitas ditingkatkan. Karena selalu kalah bersaing sama kompetitor. Kebetulan pabriknya lengkap Pak, ada celup gitu ya. Mesinnya memang sudah agak tua. Kebetulan dia beli pabrik ini, idenya dari saya Pak. Ya, tamunya ada kayak nyala-nyalain saya dia. Kebetulan saya dulu di Badan Penyihatan Pak, saya di BPKN dulu. Saya dulu di Badan Penyihatan, ada pabrik yang kami sita. Dia datang-datang, saya bilang, beli Pak ini bagus nih, kalau Bapak mau coba masuk ke tekstil gitu ya. Jadi tiap ketemu saya ngeluh-ngeluh Pak, nggak bisa bersaing. Ya. Saya pelajari sebulan di situ apa sih masalah dia. Tapi saya nggak sebulan datang Pak, saya seminggu sekali, 2 minggu sekali ngobrol sampai malam, sampai jam 10 malam gitu, makan di situ. Saya lihat budaya karyawannya itu Pak, kembali SDM gitu. Jadi saya bilang itu banyak kelebihan karyawan, Pak ya, ada pemborosan. Jadi saya usul dia begini, Pak, berapa sih harga di luar? Mereka menetapkan harga berapa? X rupiah. Nah, harganya dia itu X plus 3, Pak, X plus 4. Ya nggak akan mungkin. Bapak mau mengeluh saya sampai kapanpun, ya akan begini-begini terus. Bapak cuma mengeluh aja. Bapak bikin juga harga X rupiah. Bahkan kalau perlu X kurang 1, saya ngomong. Nah, baru Bapak tarik. Dari situ Bapak ketemu harga yang Bapak ada pastikan. Ya. Tentukan mau untung berapa persen, 5% saja dulu untung. Terus bagaimana caranya beli bahan baku yang pas supaya nanti kalau diproduksi harganya segitu. Beli batu bara dari mana? Efisiensi karyawan. Saya minta dia potong saja itu. Ini memang agak ribut loh, Pak. Saya minta dia potong tunjangan jabatan segala. Nah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nyatanya sampai hari ini perusahaannya jalan, Pak. Ya.
Tapi hanya sekitar 6 bulan saja saya dipakai Pak. Setelah itu saya nggak dipanggil lagi. Kan udah sukses, Pak. Kalau Jadi dia, jadi saya bilang Pak, dia melakukan penghematan. Akhirnya dia terbuka. Oh, saya selama ini beli kain di sini, beli benang di sini. Saya selama ini beli batu bara di sini. Oh, selama ini karyawan saya banyak idle, banyak menganggur. Jadi itu yang diperbaiki. Jadi ke dalam. Jadi kalau Bapak selalu hitung nggak bisa Pak Ben, harus X+3, X+4. Saya mau untung dari mana, mau bayar gaji dari mana? Ya saya bilang sampai kapanpun Bapak akan begitu terus kalau ketemu saya. Jadi kebetulan waktu itu dia beli pabrik dari ide saya Pak. Jadi ada kali 4 tahun dia rada mengeluh terus sama saya. Ya. Gitu. Nah setelah itu saya kasih gambaran, nggak bisa Pak. Bapak kalau bisa, orang bisa bikin X rupiah, Bapak juga usahakan bikin X rupiah. Kalau perlu X kurang 1 saya ngomong. Nah tentukan untung berapa, beli bahan baku di bagaimana, peralatan yang udah tua tuh bagaimana, bisa diservis atau bagaimana. Kebetulan dia beli pabrik bekas ya Pak. Gitu. Nyatanya sampai hari ini dia sudah tetap beroperasi gitu Pak. Kalau dulu dia nyari-nyari saya Pak, sekarang saya nyari dia susah Pak. Kalau dulu dia sering nyari saya melulu, sekarang saya nyari dia susah. Udah sibuk, bos nggak ada di tempat terus. Gitu. Kalau dulu kan bos ada. Ya itulah tadi Bapak bilang itu bos-bos itu ngomong aja. Dia nggak ngerti produktivitas Pak. Ya. Tapi memang uangnya banyak. Bedanya dia uangnya banyak Pak daripada kita gitu. Ya sebenarnya sih modalnya asal mau mendengar saya kira. Ya. Iya. Mau gitu kan. Nyata jalan sampai hari ini tetap eksis perusahaannya, tetap eksis. Ya itu aja sharing gitu Pak buat teman-teman barangkali. Makasih Pak Benny ya. Nggak bisa diabaikan ya. Kita harus lihat juga kompetitor ya. Iya betul. Jadi ditariknya dari situ. Betul Pak Benny. Makasih sekali sharingnya. Silakan yang lain Pak. Ya, terima kasih Pak Benny. Ini masih ada satu pertanyaan tambahan Pak di chat box. Ya. Dari Pak Kosasi. Terkait laporan akuntansi di perusahaan kadang mengejar clean Pak atau wajar tanpa pengecualian. Padahal biaya yang dikeluarkan lebih besar dari anggaran sehingga ada penangguhan biaya ke tahun berikutnya. Mohon pendapat Pak Dadang terkait produktivitas dalam bidang akuntansi ini, Pak. Wah, saya nggak bisa bicara banyak nih, karena bukan wilayah saya, gitu ya. Tapi ya kalau jawaban secara logiknya atau secara common sense adalah bahwa mengelola secara transparan dan apa adanya itu saya kira lebih safe, gitu ya, daripada banyak rekayasa gitu, kalau menurut hemat saya. Ya. Memang nggak bisa dipungkiri, gitu, ada beberapa regulasi yang nggak mudah untuk diakomodir atau untuk dipenuhi, gitu ya, oleh pelaku bisnis. Ya. Saya ambil contoh aja seperti ketentuan standar akuntansi mengenai imbalan masa kerja itu ya, yang ya kita orang HRD nyebutnya apa, pesangon lah ya. Itu kan harus kita seolah-olah menabung gitu ya, harus ada saving dana. Itu kan nggak mudah gitu. Ya, kan itu juga merupakan salah satu syarat ya untuk laporan dengan kategori wajar tanpa pengecualian itu. Tapi saya kira banyak perusahaan belum bisa melakukan itu. Ya. Jadi kalau kejadian harus mem-PHK orang itu ya babak belur juga gitu. Ya, kadang harus menjual aset baru bisa selesai atau bersengketa dulu gitu ya. Ya, karena nggak punya kemampuan, karena tidak ada satu saving untuk kewajiban pembayaran tersebut. Gitu ya. Tapi kalau jawaban saya secara umum adalah bahwa pengelolaan yang good governance itu lebih safe. Gitu ya. Hanya yang sering menjadi gangguan untuk para pelaku bisnis itu adalah praktek-praktek yang ternyata masih sifatnya apa? Koruptif. Ada biaya-biaya siluman gitu ya. Biaya-biaya yang secara regulasi sebenarnya harusnya nggak ada biaya, tapi nggak mungkin nggak ada biaya. Gitu ya. Dan itu yang terjadi gitu. Ada beberapa regulasi, baik regulasi secara resminya ataupun prakteknya di lapangan yang ternyata tidak business friendly. Ya. Jadi itu yang membuat bahwa di banyak sektor itu high cost ya. High cost jadinya. Ya, seperti misalnya perizinan lah terutama ya.
Ya kita tahu lah gitu, sebagian besar kepala daerah yang ditangkap itu kan ya karena biaya perizinan gitu ya, yang pengusaha harus keluar uang di awal gitu ya. Kadang bisnis belum tentu untung, uang harus keluar lebih dulu gitu ya, dan itu nggak sedikit. Yang kayak gitu-gitu tuh kan pertanyaan saya, itu kalau mau dibukukannya di mana? Gitu. Ya, kwitansi nggak ada, ya nggak. Setahu saya koruptor juga nggak pernah melaporkan gitu pendapatan dari korupsinya dalam laporan pajak, kan nggak ada. Mana ada. Suka ada status netizen di IG itu kalau nyindir-nyindir yang korupsi itu. Jangan lupa bayar pajak ya katanya gitu ya. Itu biasanya di buku di biaya pra, Pak. Biaya pra operasional, Pak. Yang begitu-begitu biasanya di buku di biaya pra operasional. Oh ya, kamu operasi gitu ya? Biaya operasional. Ya, biaya operasional, tapi nggak ada kwitansi, Pak. Ya, betul. Ada faktur. Biaya pra, Pak. Pra operasional. Pra operasional gitu ya, biaya lain-lain gitu ya. Soalnya biasanya biaya pra operasional itu begitu perusahaan beroperasi diselesaikan, dikeluarkan dari neraca, Pak. Ya. Itu proses kwitansinya begitu. Jadi hilang dia di situ. Jadi mungkin biaya operasional itu ada X rupiah ke pejabat ini, X rupiah ke kementerian ini. Itu ya bahasa halusnya Pak itu ya. Ya, bahasa halusnya. Biasa kita pakainya pelicin gitu. Betul Pak Wami. Tapi begitu perusahaan beroperasi, biaya itu diselesaikan Pak. Karena itu kalau dibawa terus itu akan kena audit nanti. Betul. Akan jadi objek audit. Jadi begitu perusahaan beroperasi, biaya pra itu biasanya diselesaikan. Jadi dari neraca hilang Pak. Gitu. Nah, itu kan ada jawaban Pak Beni. Tapi bukan ngajarin nyogok ya Pak. Lain mapa tahan tuh bener kayak. Oke. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Pak. Baik, Pak Dadang, kita ada pertanyaan terakhir mungkin ya, ini dari Pak Hardiana. Izin bertanya, bagaimana meningkatkan produktivitas di industri manufaktur nih Pak? Yang justru divisi produksinya atau bahasanya biasanya direct labor-nya itu lebih sedikit Pak dibandingkan divisi pendukungnya. Wah. Jadi yang supporting justru lebih banyak daripada yang core-nya gitu Pak. Sehingga nanti kan pengaruhnya ke HPP atau harga pokok produknya itu akan semakin tinggi. Bagaimana Pak? Wah, ini kebalik. Harusnya support tuh bagian kecil. Betul. Ya, core-nya itu adalah ya produksi dan marketing biasanya. Kalau manufaktur malah produksinya yang dominan. Karena sering marketingnya itu tidak gemuk karena mereka itu kan bicaranya tidak jual retail. Ya. Zaman kami mengerjakan brand-brand luar itu atau kami ekspor ke Timur Tengah dan Eropa itu, kita bicaranya kan kontainer gitu. Ya. Jadi perjanjian bisnisnya itu kontainer, itu berapa puluh ribu pieces gitu. Ya. Sales kami itu paling 2 orang gitu. Ya. Support yang utama kan di situ paling-paling. Nah, sekarang pada saat kami main di retail, di departemen store itu, maka kemudian kaki-kaki kami untuk di retailnya juga banyak. Hampir sama jumlahnya gitu antara pabrik dan retail gitu. Ya. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, ya itu terbalik. Kayaknya harus ada yang nggak beres di situ. Ya. Jadi overhead cost-nya itu terlalu tinggi. Biaya tetapnya terlalu tinggi. Karena staff itu, ya, support. Jadi kan itu aneh juga kan sebenarnya. Yang fungsi lininya sedikit, fungsi supportingnya besar. Harusnya dibalik. Gitu. Harusnya dibalik. Harus dilakukan lagi audit ini. Gitu ya. Audit. Mungkin bisa minta tolong Pak Beni nanti untuk melakukan valuation. Restrukturisasi ya Pak ya? Ya, betul. Itu salah satu. Oke. Tata ulang supaya lebih betul. Yang tadi saya cerita soal itu pelatihan ulang dan alih tugas itu karena mulai gemuk di support. Jadi konkretnya begini, di lini-lini produksi itu kok ada apa? Ada tenaga administrasi satu lini satu orang itu kan sebenarnya mungkin nggak perlu kayak gitu. Atau ada beberapa pekerjaan yang non direct gitu ya.
diada-adain kadang kesannya gitu ya. Akhirnya gemuk kan gitu. Ya. Nah, dan itu sering tanpa sadar. Kayak kita aja, misalnya kalau udah lagi doyan makan ya segala dimakan, akhirnya tahu-tahu timbangan naik kan begitu. Sering nggak kerasa kayak gitu. Ya. Pada saat situasi sulit kayak gini kerasa kan? Wih, ternyata benar selama ini kita itu sudah terlena begitu. Ya. Demikian Pak Fahmi. Oke, baik. Pak Dadang, terima kasih banyak atas paparan dan penjelasannya. Saya kira tadi yang sudah dibahas adalah pertanyaan terakhir untuk sesi kita malam ini. Waktu juga sudah pas nih jam 9.15, total 89 sampai akhir sesi ini. Ya. Pak Dadang, silakan mungkin bisa ditutup dengan closing statement untuk summary materi kita malam ini, Pak. Baik, makasih Pak Fahmi. Rekan-rekan semua, pertama saya ucapkan terima kasih nih, karena ini juga webinar yang kita jalan lagi setelah kita vakum sebulan lebih. Dengan sambutan yang sangat antusias, peserta sangat banyak gitu ya. Saya terima kasih sekali, karena masih mau ikut webinar saya sehingga kita masih bisa saling berbagi gitu ya. Mudah-mudahan juga bisa bertambah terus ya anggota-anggotanya. Nah, kaitan dengan produktivitas itu memang ini adalah isu sentral ya, yang nggak akan pernah habis gitu. Dan saya kira memang kita harus lebih memperdalam kembali metodologi dan strategi dari produktivitas itu. Karena makin hari ini makin dituntut. Dan produktivitas itu adalah merupakan satu jalan keluar ya untuk bisa mengatasi problem-problem bisnis yang kita hadapi saat ini gitu ya. Jadi ya memang sesi 2 jam ini juga tidak akan cerita semua aspek ya, tapi paling tidak saya sudah memperkenalkan kerangka gitu ya dan beberapa prinsip dasar, dan pasti ini dikaitkan dengan posisi perusahaan ya. Ada di mana kita sekarang ini dan sedang menjalankan bisnis apa dalam strategi bisnisnya. Apakah dalam kondisi kita ekspansi, status quo, atau penciutan, itu akan mempengaruhi, gitu ya. Tapi terlepas kita ada di mana, bagaimanapun tetap produktivitas itu harus digenjot, ya. Dan ini kita nggak bisa melakukannya sendirian, ya. Kita harus benar-benar bersinergi semua unsur dalam perusahaan, ya. Pimpinan, karyawan, dan semua departemen itu. Nggak boleh jalan sendiri-sendiri, ya, karena banyak hal yang harus dikerjakannya secara kolektif, secara bersama-sama. Jadi selamat mulai menerapkan, mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam webinar ini menjadi referensi gitu ya. Jadi kalaupun nanti ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan, jangan sungkan-sungkan, kita bisa ngobrol di grup atau mau japri gitu, welcome ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Pak Dadang, terima kasih. Pak Dadang, Pak Fahmi, terima kasih. Baik, sampai ketemu ya. Nanti kita bikin lagi webinar yang lebih menarik. Selamat berakhir pekan. Sampai ketemu lagi.